Ya, Masya Allah. Insya Allah sebelum acara kita mulai resmi, secara resmi, kita mau dengarkan nasyid dan puisi, ya, dari anak-anak kita dari SMP Wahda Islamiyah Putra. Bagaimana anak-anak kita tim nasyid, sudah siap? Baik, ayo kita sambil menunggu peserta, kita mengingat perjuangan saudara-saudara kita di Palestina, maka kami panggil tim nasyid dari SMP Wahda Islamiyah Putra. Ayo para penasyid kita yang insya Allah melantunkan nasyid-nasyid yang bermanfaat untuk perjuangan insya Allah. Ayo nak, kita ke depan sini nak, silakan. Di depan sini aja nak apa-apa. Ayo, silakan. Takbir. Berapa orang? هذا اليوم وفي ظل هذا العدوان الغادر والحرب الشرسة على قطاع غزة. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kami dari tim nasyid SMP Islam Terpadu Wahda Islamiyah akan membawakan nasyid yang berjudul Sahabat Palestina untuk saudara-saudara kita yang berada di Palestina yang sedang berjuang. Selamat menyaksikan. Saksikanlah sahabatku, jiwa ragaku menderu, seluruh nafasku berpacu, mendengar engkau berpilu. Ku mandang adzan terdengar, bangkitkan jiwa yang tegar. Suara jihad menggema tanpa gentar, lantangkan Allahu Akbar. Palestina, negeri yang dijanjikan penuh keberkahan, menapaki jalan panjang membentang, berjuang untuk bebaskan Palestina. Palestina, negeri yang dijanjikan penuh keberkahan, menapaki jalan para pejuang peradaban, bebaskan Palestina.
Kumandang azan terdengar, bangkit tunas-tunas mekar, suara jihad merdeka terus terdengar, lantangkan Allahu Akbar. Palestina, negeri yang dijanjikan penuh keberkahan, menapaki jalan panjang membentang, berjuang untuk bebaskan Palestina. Palestina, negeri yang dijanjikan penuh keberkahan, menapaki jalan para pejuang peradaban, bebaskan Palestina. Palestina, negeri yang dijanjikan penuh keberkahan, menapaki jalan panjang membentang, berjuang untuk bebaskan Palestina. Palestina, negeri yang dijanjikan penuh keberkahan, menapaki jalan para pejuang peradaban, bebaskan Palestina. Bebaskan Palestina. Bebaskan Palestina. Syukran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada enggak nasyidnya? Lanjut kalau masih ada. Lanjut ya? Ayo, apa nasyidnya insyaallah? Apa lagi? Dari kemarin yang di briefing Ustaz, yang nasyid solo. Cuman satu? Iya, yang satu orang. Ada yang lain yang hafal? Ada yang satu orang bisa? Iya. Boleh, ayo lanjut, siapa yang bisa? Ya, yang lain bisa turun ya. Masya Allah. Terima kasih anak-anak kita dan insya Allah masih ada lanjutan, silakan. Sendiri ya? Baik, silakan. Apa nasyidnya? Ya? Iya, silakan. جينا عيدكن بالعيد نسألكن ليش ما في عنا لايات ولا زيني يا علم أرضي محروقة أرضي هوري مسروقة سمنا عم تحلم عم تسأل الأيام وين الشمس الحلوة ورفوف الحمام يا علم أرضي محروقة أرضي حوري مسروقة أرضي هوري مثل صغير أتونا السلام أتونا طفولي أتونا طفولي أتونا طفولي أتونا طفولي أتونا 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 السلام سمنا عم تحلم عم تسأل الأيام وين الشمس الحلوة ورفوف الحمام يا علم أرضي محروقة أرضي خري مسروقة أرضي خلي مثل صغير أتونا السلام أتونا طفولي أتونا طفولي أتونا طفولي أتونا طفولي أتونا
أتونا أتونا السلام أتونا تفولي أتونا تفولي أتونا تفولي أتونا 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 السلام. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukran. Barakallahu fiik. Takbir. Semua yang hadir di tempat ini adalah para pejuang-pejuang Palestina. Kita semua hadir di tempat ini untuk merasakan kembali apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di Palestina. Kita sedih, kita sangat berat merasakan penderitaan saudara kita di Palestina, di Gaza. Insya Allah hari ini akan membersamai kita salah seorang ulama dari Gaza, Syekh Ahid Abul Atha, yang akan menjelaskan bagaimana Ramadan di Gaza. Baik, kita akan mendengarkan satu puisi yang akan disampaikan oleh salah seorang siswa kita dari SMP Wahda Islamiyah. Ya, kita persilahkan. Iya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fitra, siswa kelas 7 dari SMP Islam Terpadu Wahda Islamiyah Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan satu puisi tentang Palestina, Tanah Pejuang. Selamat menyaksikan. Palestina di tanah pejuang. Di tanah pejuang yang retak, para umat muslim mengejar harapan yang tak pernah padam di awan yang tertutup debu. Zaitun tumbuh tegar, menggenggam tanah keperjuangan dan berkata, kedamaian kami direbut dan kembalikan kedamaian itu. Hei kalian para pencuri yang mencuri kedamaian kami yang telah ada sejak tahun 1517. Kalian datang bagaikan parasit. Sadar diri kalian, wahai antek-antek Zionis. Palestina, saat namamu disebut, hati kami para kaum muslimin tersayat. Duka menari di atas puing-puing tanah suci. Menangis merintih di dalam diam, memeluk bayanganmu di dalam gelapnya kesunyian malam. Kami mengirimkan doa-doa yang tersangkut di atas awan debu. Selama doa masih terdengar di setiap hati para muslimin, dan dari tangan-tangan mungil ini yang terangkat di setiap malam, kau akan terus hidup, kau selalu hidup dalam keimanan, dalam ketakwaan, dan dalam janji bahwa keadilan dunia
akan selalu berpihak kepadamu dan tidak akan pernah tersesat. Bebaskan Palestina, free Palestine. Sekian dari saya, syukran jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Alhamdulillah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Kita patut bergembira melihat dan menyaksikan penampilan anak-anak kita, adik-adik kita. Ya, Masya Allah, tabarakallah, membangkitkan semangat kita yang mungkin pada titik tertentu sudah runtuh seperti puing-puing bangunan yang dibombardir kaum Zionis di Gaza. Subhanallah, kita tetap bersemangat insyaallah ya. Takbir. Iya. Saya mau baca puisi juga sebenarnya, ya. Cuma ndak ku dapat di mana ini tulisanku, ya. Jadi mengisi waktu kita ini ya sambil menunggu teman-teman yang lain, ya. Masya Allah, kalau ada 1000 pejuang, 1000 mujahid, pastikan Anda seorang di antara mereka. Kalau ada 100 mujahid dan pejuang, pastikan bahwa Anda salah seorang di antara mereka yang tegak berdiri. Kalau ada tinggal 10 mujahid, maka pastikan bahwa Anda salah seorang di antara mereka yang tidak goyah dan tetap tegar. Kalau tinggal 1 mujahid, pastikan bahwa itulah Anda. Ya. Takbir. Masya Allah, tabarakallah. Gaza yang sendiri seperti kita hari ini yang mungkin masih sepi. Sepi di tengah sorak-sorai, berderai bukan air mata, hanya darah tubuh tercabik tercerai berai. Gaza semua bangga terhibur dengan roket indah kembang apimu yang perwira menantang durjana. Gaza hanya wajah-wajah, hanya suara tilawah di tengah dentuman tawa membalut luka. Ya, saat Gaza dibombardir, saat Gaza berdarah, kita masih asyik menyeruput kopi kita di warung-warung kopi dan kafe. Gaza hanya sebuah kota yang juga pernah gembira dan kini lupa kata bahagia. Gaza hanya sebuah kota antara Makkah dan Makassar, antara cita dan cinta yang hilang ditelan rasa. Apakah untuk sekedar meluangkan waktu 1-2 jam hadir di acara kerennya Wahda Islamiyah ini, kita masih berat untuk melangkah? Biarkan kita hanya bertanya pada rumput yang bergoyang. Namun saya tetap bahagia, saya tetap gembira karena menyaksikan wajah-wajah yang penuh semangat. Ya Masya Allah, ini takdir, kelembutan takdir Allah, di mana yang hadir hari ini, Masya Allah, tabarakallah, didominasi oleh anak-anak muda. Iya, hidup anak muda. Iya, Masya Allah. Gaza hanya sebuah kata yang tenggelam pada 2 miliar manusia yang bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah.
katanya rindu pada Gaza. Katanya ingin memberikan nyawa untuk Gaza. Katanya apapun kukorbankan untuk senyuman anak Gaza. Hari ini Gaza yang hadir padamu, maka sambutlah dia dengan penuh semangat. Namun Gaza ternyata kau dirindukan pada angan semata. Kau mawar berduri indah menawan, namun semua takut mendekat. Takut mendekat dan membasuh lukamu yang menganga. Gaza, kami khawatir, kami takut mendekat. Dirimu teramat tajam untuk tangan-tangan kami yang halus. Gaza, maafkan kami yang hanya bisa berteriak. Berteriak membelamu di dunia maya. Internet, nakana tahu. Namun di dunia nyata kami lari, raib dan tiada. Gaza, izinkan kami hanya bisa berpuisi, sedikit berdonasi, lalu dokumentasi, setelah itu pergi. Gaza, kau tetap tanah tumpah darah imam panutan yang mulia Asy-Syafi'i Al-Ghazzawi. Kini darah membanjiri tumpah di atas tanahnya. Gaza, maafkan kami yang hanya terbelenggu pada obsesi, yang termangu pada posisi, yang terjebak pada prediksi yang hampir mati, hanya bisa basa-basi. Gaza, akhirnya kau tidak peduli. Kau tidak peduli. Kau bangkit sendiri. Kau tantang bangsa Ibrani yang katanya keturunan Nabi, tapi berlaku bagai kera dan babi. Mencatut nama Nabi, berkelakuan seperti setan-setan babi. Karena memang Perdana Menterimu dipanggil baby and babi. Gaza, akhirnya kau tak peduli, hanya berbekal kalam ilahi, pertaruhkan harga diri, teriakan sepenuh hati, merdeka atau mati. Takbir. Seperti nenek moyang kami. Gaza, tabe Gaza, mohon pamit, kami undur diri. Bilik-bilik kami sudah menanti. Tilam kelambu di pagi hari, berenda rapi suami istri dalam indahnya mimpi. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palestina, negeri yang dijanjikan penuh keberkahan, menapaki jalan panjang membentang, berjuang untuk bebaskan Palestina. Baik, terima kasih. Iya, kita panggil Syekh juga sekalian atau Ya. Menapaki jalan para pejuang peradaban, bebaskan Palestina. Bagaimana? Siap semua insyaallah? Ya. Barakallahu fikum. Bisa minta izin? Ya, untuk sedikit mengarahkan supaya kita tidak terlalu tampak sedikit, ya. Ini terinspirasi dari kisah Khalid bin Walid. Ketika menghadapi pasukan Romawi, kaum muslimin itu enggak banyak, tapi dia atur posisi kelihatan banyak. Ya, boleh? Ya, boleh ya. Silahkan duduk. Ingat-ingat waktu zaman Covid, ya. Jarak 1 orang 1 meter. Ya, silahkan. Ya. Mohon maaf ini Pak. Ya, Masya Allah. Yang mewakili Bapak Wali Kota kita dari Kesra, ya. Alhamdulillah Pak Ali, ya alhamdulillah sudah berada bersama dengan kita. Ayo, ya. Kita duduk-duduk ya dengan melebarkan diri ya. Bang Usama dengan Bang Umar ya, bermula modelnya ya 1 ya.
ke sana nak, ke sana ya. Ayo, ayo, ya jangan terlalu rapat ya. Ini bukan sholat ya. Kita boleh ya, oke, di belakang lagi, ambil di belakang ya. Satu orang dengan jaraknya 1 meter ya. Kalau tidak mundur ke belakangnya. Ayo ya. Ayo ya. Masya Allah, tabarakallah ya. Masya Allah, madiratan syekhana. Hayakumullah syekh. Hayakumullah. Istari fok syekh. Nah, fadal syekhana. Nah, ya, oke. Tabi, komandan, kalau bisa di atas dulu sementara. Ustadz Ilham, Ustadz Saif, nanti nih mewakili DPP supaya ada temani syekh ya. Ustadz Ilham, Ustadz Saif, ya. Ayo, ya, renggangkan ya. 1 meter ke sana, 1 meter. Ya, oke, ke sana. Sini kita ke sini. Ya, ke sini ke sana semua. Iya. Ayo. 1 meter, Bang. Ya. 1 meter di belakang. Ya. Kasih 1 meter, jarak 1 meter. Jangan rapatkan. Renggangkan saf, rapatkan hati, ya. Renggangkan saf, ya. Renggangkan barisan, rapatkan hati. Ya, oke. Ya. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Ayo. Pak Nurdin, jangan berdekatan. Iya. Ambil posisi di sana. Iya. Mantap. Iya. Ada Pak Komandan. Iya. Masya Allah. 1 meter. Iya. Masih di sini Ki. Iya. Ya, oke. Iya. Masya Allah, komandangan. Iya. Luar biasa. Iya. Masya Allah, tabarakallah. Iya. Ayo, ya, kasih melebar nak, kok pindah ke belakang situ, ya pindah ke belakang ya supaya lebar di sini ya, lebar. Oke. Oh ini tim nasyid ya, jangan. Tim nasyid ya, masa tim nasyid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وانعم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Yang kita hormati, yang kita banggakan dan cintai karena Allah, Ustadz kita, pemimpin umum, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Wahdah Islamiyah Al-Ustadz Dr. K. Haji Muhammad Zaitun Rasmin LC MA hafizahullahu ta'ala, yang walaupun tidak bersama kita secara offline, tetapi alhamdulillah dengan setia sejak awal dibuka Zoom sudah bersama dengan kita, bersama dengan seluruh pengurus Dewan Pengurus Pusat Wahdah Islamiyah, baik yang hadir secara offline maupun yang hadir secara online. Demikian pula secara khusus kita sapa Ustadz kita Al-Ustadz Syaibani Mujiono PhD, Sekretaris Jenderal Pengurus Dewan Pengurus Wahdah Islamiyah, yang didampingi oleh Al-Ustadz Insinyur Haji Saiful Bahri, hampir saya bilang LC, ya, padahal lebih dari LC, ya. Masya Allah, tabarakallah, dari pengurus DPP, barakallahu fikum, dan Syekhuna Al-Mukarram Syekh Dr. Ahid Abul Atta, alhamdulillah telah hadir bersama dengan kita. Jazallahu khair
dan tentunya juga dari perwakilan pemerintah Kota Makassar, ya, Ewako, ya, Pak Ali, ya, alhamdulillah mewakili Bapak Wali Kota, ya, alhamdulillah, Yanub Anil Muhafid Makassar Syekhana, Sayyid Ali, alhamdulillah Yanub An Muhafid Madinah Makassar, dan tentunya Ustadz kita Ustadz Ilham Jaya LCMA yang insya Allah akan menjadi penerjemah sebentar, dan beliau adalah deputi atau wakil ketua daripada Kita Palestina, komite Kita Palestina, ya, bukan kau Palestina, ya, tapi kita semua Palestina, ya, masya Allah, alhamdulillah. Dan tentunya Ustadz kita juga saya yakin sudah membersamai juga dari ruang Zoom, Mudir Stiba, ya, Rektor Stiba Ustadzuna Haji Ahmad Hanafi Dainyunta LCMA PhD, beserta seluruh jajaran Stiba Makassar, baik yang hadir melalui offline maupun online, ya, insya Allah. Kama yaqulun al-ma'iyah la taqtadi al-mukhalatah, ya, barakallahu fikum. Insyaallah akthar al-hadirin yabdu annahum ani Zoom ya Syekh. Nah, alhamdulillah, yani mi'at al-an indam, yani indana mutah yani qurabat alf yani musyarik. Nah, alhamdulillah adatan yani ma yakfi hada al-alf ya Syekh, alhamdulillah. Fa jazakumullahu khair. Tidak ada kata seindah kalamullah. Tidak ada ayat yang terbaik untuk menghiasi dan memulai acara kita yang berkah ini selain ayat-ayat Allah, kalam ilahi, yang insya Allah akan dibawakan oleh duet DU, yaitu Al-Ustadz Usamah Saiful Yusuf, alumni Stiba Makassar, dan bersama dengannya talib atau mahasiswa Stiba, ya, insyaallah nanti juga akan khirij, ya, berapa tahun lagi, ya, insyaallah, Al-Akh Umar Al-Faruq, ya. Alhamdulillah kedua ikhwah kita ini adalah qori dan sudah bertahun-tahun biasa duet, ya, insyaallah semuanya pemegang ijazah sanad Al-Quran riwayat Hafs an Asim, insyaallah akan membacakan awal daripada surah Al-Isra. Barakallahu fikum wa lil akhawain al-fadilain falyatafaddala mashkuraini ma'jurain. Nah, tafadhal. Ya, berdiri aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه
هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله تبارك الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه التلاوة المباركة في ميزان حسناتكم وفي ميزان حسناتنا جميعا. Semoga tilawah ini dapat meresap ke
relung sanubari kita dan menjadi penguat dan penyemangat, pemantik semangat dan azimah kita insyaallah untuk menjadi pembela Baitul Maqdis. Takbir. Masya Allah, tabarakallah. Dan selanjutnya ini kita persilahkan kepada tuan rumah ya, yang sekarang sedang bertugas di Aceh, Ustadzuna Dr. Ahmad Hanafi, Rektor Stiba, untuk membawakan sambutannya insyaallah taala. Bagaimana tim teknis? Ustadz Ahmad Hanafi sudah bersama dengan kita. Kaif haluk ya Syekh? Ya Syekh Barak mal kahwa fi Aceh. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Ustadz Ahmad Hanafi, Rektor Stiba, Ustadz kita saat ini sudah berada di ruang Zoom. Masya Allah. Insya Allah juga berada di medan jihad insya Allah ya. Kita persilahkan kepada Ustadz kita, Ustadz Dr. Ahmad Hanafi, Rektor Stiba, untuk membawakan sambutannya dari jauh ya. Jauh tapi dekat di hati ya. Insya Allah yang dekat ya di badan, jangan jauh di hati pula ya. Yang jauh di badan boleh dekat di hati, tapi yang sudah dekat di badan jangan menjauh pula insyaallah. Silakan. Barakallahu fikum, fursah mutaha ila fadilatikum. Syukran. Jazakumullah khairan Ustadzuna Ustadz Muhammad Ikhwan. Bismillah. Walhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Al-Mukarram yang kita hormati dan kita cintai, pimpinan umum Wahda. Suara agak kecil Ustadz, bisa mungkin mic-nya dikasih dekat. Oh ya. Cek sudah. Ya, coba lagi Ustadz. Sudah. Atau saya enggak pakai headset ya? Ya, jangan mungkin Ustadz. Ya, kayaknya kecil. Tes ini. Cek lagi Ustadz, coba. Tes. Kayaknya volumenya perlu ditambah di situ Ustadz. Agak kecil memang. Tes. Ya, ini lumayan, bagus. Sudah bagus, Ustaz? Bagus Ustadz. Ya, fadhal. Yang kita hormati dan kita cintai pimpinan umum, pemimpin umum Wahda Islamiyah, Ustaz Muhammad Zaitun Allah Ta'ala. Kita hormati para pimpinan Wahda Islamiyah yang hadir bersama kita, Ustaz Muhammad Ikhwan Abdul Jalil Hafizahullah Ta'ala, Ustaz Syaibani Mujiono, dan para pimpinan yang lain. Saya lihat di ada Ustaz Abdul Hamid Hafizahullah Ta'ala, dan pimpinan di jajaran pengurus Wahda Islamiyah DPP Wahda Islamiyah, baik yang hadir secara offline dan pula yang hadir secara online. Wabil khusus aku bil dzikr fadilata Syekhina Dr. Ahid bin Baqa, syukran jazilan Syekhana ala ziyaratikum ila Madinah wa ila Jami'ati Stiba Makassar. Nurhibu bikum fi rihabi hadhihi al-jami'ah wa na'tadhir an hunaka
تقصير في استقبالكم في هذه الجامعة. Para asatidah, ustadzat, ikhwan dan sekalian, sebagai laporan kami sementara dalam perjalanan sejak hari Kamis yang lalu mengunjungi kemanusiaan Institut Agama Islam Sekolah Makassar. 2 hari yang lalu kami berada di Palu Selatan, dan ini sejak kemarin saya mengunjungi Provinsi Aceh. Ini saya berada di Aceh Timur dalam perjalanan menuju ke Aceh Tamiang ke beberapa posko KKN Kemanusiaan Agama Islam Sekolah Makassar. Para asatidah, ustadzat, ibu dan ibu sekalian, dalam sambutan ini mentakkid dan mengingatkan kembali tentang kita sebagai seorang yang terkait dengan keberadaan saudara-saudara kita di Palestina, secara khusus saudara-saudara kita yang berada di Gaza. Ada 3 hal yang seharusnya hadir dalam diri kita. Yang pertama adalah merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, masalul mu'minina fi tawadihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kamasalil jasadil wahid. Cek. Cek. Ya, Ustaz, silakan, Ustaz. Ya. Jadi yang pertama adalah kita wajib merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita. Alamun masalul mu'minina fi tawadihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kamasalil jasadil wahid. Idza ishtaka min udhun tada'a lahu jasadi bis-sahri wal humma. Hadis yang saya kira sering kita dengar dan menjadi landasan bagaimana kita merasakan apa yang dirasakan oleh saudara kita. Sama juga dengan satu wilayah dari negeri kita ya yang mendapatkan ujian karena kita juga terpanggil untuk ikut serta dalam kerja-kerja kemanusiaan, kerja-kerja yang menunjukkan kepedulian kita akan saudara-saudara. Kemudian yang kedua adalah kewajiban kita memberikan dukungan, memberikan support ya, secara khusus secara materi yang bisa kita lakukan untuk membantu saudara-saudara kita yang berada di Palestina dan secara khusus yang berada di Gaza. Saya kira semua kita menyadari apa besar kebutuhan mereka akan kehadiran kita secara materi di tempat-tempat mereka. Oleh karena itu, ya, Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, man nafasa an min kurabi dunya nafasallahu an kurabatan min kurabi al-akhir. Man yassara ala mu'sir yassarahu Allahu fid dunya wal akhirah, dan seterusnya. Hadis ini menjadi motivasi kita untuk ikut serta dalam bantu apa yang dirasakan, kesulitan yang dihadapi saudara kita. Kemudian yang terakhir paling minimal adalah doa kita. Doa kita untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina dan begitu pula di berbagai wilayah mendapatkan kesulitan. Nah, oleh karena itu aktivitas akademika juga Makassar memberikan apresiasi, support dan dukungan serta ucapan syukran wa jazakumullah khairan kepada DPP Wahda Islamiyah dan secara khusus kepada kita Palestina yang menginisiasi kegiatan ini, dan kepada seluruh pihak yang mendukung kegiatan ini dapat terlaksana di masjid kebanggaan kita di Masjid Anas bin Malik. Kemudian secara khusus kami minta maaf sebesar-besarnya
apabila dalam penyelenggaraan kegiatan ini di kampus kami ada beberapa kekurangan, ada beberapa kelemahan, mudah-mudahan Allah memaafkan dan mengampuni kekurangan kita. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan, syukran. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Fadilatul Dr. Ahmad Hanafi ala ma qaddam. Terima kasih banyak pada Ustaz kita, Ustaz Dr. Ahmad Hanafi atas sambutannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau dalam pelaksanaan tugas di Aceh insyaallah dan seluruh ikhwah dan asatidzah kita. Baik, ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita juga meminta sepatah kata dari Wali Kota Makassar yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Ali Harfan dari Kesra Pemerintah Kota Makassar. Untuk itu kami persilahkan, falyatafaddal mashkuran wa ma'jura. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Umum Wahda Islamiyah Ustadz Dr. Kiai Haji Muhammad Zaitun Rasmin LCMA, ya, yang beliau ada di meeting Zoom ya, tapi tetap berada bersama kita semua, alhamdulillah. Yang saya hormati juga Ketua Dewan Syuro Ustadz Muhammad Ikhwan Abdul Jalil LCMHI MPD, ya, Ustadz, Masya Allah. Pokoknya yang berhubungan dengan Palestina itu selalu melekat dengan beliau, Masya Allah. Sudah menjadi brandingnya ini Ustadz Ikhwan Jalil itu Palestina, pejuang Palestina, Masya Allah. Masya Allah. Yang kami hormati juga Rektor Stiba Makassar, ya, Ustadz Dr. Ahmad Hanafi LCMA, ya, yang juga ada di ruang meeting Zoom kita. Yang kami hormati juga Sekjen DPP Wahda Islamiyah, ya, Ustadz Syaibadi Mujiono SSY MSI PhD, ya. Yang kami hormati juga Wasekjen DPP WI Insinyur Syaiful Bahri, ya, Ustadz. Yang kami hormati dan kami muliakan, ya, Ketua Yayasan Persahabatan dan Studi Peradaban dan juga Ketua Ikatan Ulama Palestina Diaspora Wilayah Malaysia Indonesia, ya, Syekh Dr. Ahed Ahmad Abu Al-Ata, ya, Masya Allah. Selamat datang Syekh. Dan yang kami hormati juga Ketua DPW WI Provinsi DKI Jakarta Ustadz Ilham Jaya Abdul Rauf LCMHI, yang insya Allah akan menjadi penerjemah, ya, di acara kita pada pagi hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mari kita bersyukur kepada Allah karena hari ini, di hari Ahad ini, kita diberikan cuaca yang bagus, ya. Kalau kemarin itu pagi-pagi jam-jam 8, jam 9 itu hujannya lumayan deras, ya. Tapi hari ini alhamdulillah cuacanya cerah dan hangat sekali. Dan mari juga kita bersyukur kepada Allah karena kita diberikan kesehatan, diberikan kesempatan bisa bersilaturahmi, bisa berkumpul di masjid yang megah ini, ya, Masya Allah, tempat kita sama-sama belajar, ya, belajar Islam, ya, belajar agama, ya, belajar bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dulu mengajarkan Islam kepada kita melalui ulama-ulama kita. Dan mari juga kita bersalawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai junjungan kita, sebagai idola kita, ya, sebagai teladan kita, yang semoga dengan kita mengikuti beliau kita bisa bertemu beliau di telaganya nanti di akhirat kelak, ya, amin.
Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada kami diberikan kesempatan ya. Bapak Wali Kota Makassar pada kesempatan kali ini tidak sempat hadir bersama kita, tapi beliau menganggap ini acara sangat penting sekali ya. Sampai kami kebetulan pagi ini juga ada acara di Masjid Raya. Kami ada kegiatan pembinaan Qori A, Muhafiz Muhafizah, Mufasir Mufasirah, tapi kami diminta tinggalkan dulu acara itu karena ini lebih penting ya. Karena ini adalah bentuk dukungan kita, bentuk apresiasi kita kepada saudara-saudara kita di Palestina ya. Jadi kami pemerintah Kota Makassar, khususnya Bapak Wali Kota Makassar itu meminta kami secara khusus hadiri acara ini sebagai bentuk dukungan kita kepada saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina ya. Dan kami juga di pemerintah Kota Makassar ya, beberapa waktu yang lalu di bulan Februari ini juga ya, sempat Bapak Wali Kota Makassar dikunjungi oleh Duta Besar Palestina untuk Indonesia ya, yaitu Syekh HE ya, apa istilahnya ini, yang dimuliakan Dr. Zuhair Saleh Muhammad Al-Shun ya. Sempat beliau bertemu dengan Bapak Munafri Arifuddin, Bapak Wali Kota Makassar ya. Beliau menyampaikan bentuk kerjasama ya, bentuk kerjasama dalam bidang pendidikan dan juga pemberdayaan yang insya Allah akan dijalin oleh pemerintah Kota Makassar dengan pemerintah Palestina melalui beliau Duta Besar Palestina ya, Bapak Dr. Zuhair Saleh Muhammad Al-Shun ya. Kemudian dari pertemuan itu insya Allah pemerintah Kota Makassar akan menyusun skema kerjasama yang insya Allah akan menjadi program prioritas Bapak Wali Kota Makassar untuk menjadi bentuk bentuk kolaborasi ya pemerintah Kota Makassar dengan Gaza Palestina, yang insya Allah dengan bentuk kerjasama itu akan ada program-program pendidikan dan pemberdayaan yang bisa kita jalankan bersama. Semoga di Stiba ini, dari Stiba, dari Wahda Islamiyah ada peran yang bisa juga dilibatkan nanti dalam bentuk kerjasama pemerintah Kota Makassar dengan pemerintah Palestina, khususnya yang diwakili oleh Duta Besar Palestina ini, Bapak Dr. Zuhair Saleh Muhammad Al-Shun ya. Kemudian kami juga di pemerintah Kota Makassar itu sangat perhatian ya dengan Palestina ini ya. Kami itu setiap tahun menggalang donasi bersama ya, semua pegawai, semua aparatur pemerintahan, PNS, ASN, P3K, honorer itu setiap tahun kami menggalang donasi yang kemudian dikumpulkan, kemudian disalurkan ke Palestina ya. Ya betul Ustaz, insya Allah ini betul-betul perhatian kami ya, walaupun itu mungkin nilainya tidak besar ya, apalagi pemerintah Kota Makassar tidak semuanya pejabat ya, ada juga pegawai honorer, tapi mereka Masya Allah ya bersedia mengeluarkan dari gajinya yang kecil itu untuk sumbangan ke Palestina ya. Bagaimana ya, kalau kita bicara Palestina itu kayaknya tidak bisa senang begitu, selalu ada perasaan sedih ya. Mungkin itu kesannya kalau kita lihat pegawai-pegawai pemerintahan kelihatannya mungkin tidak perhatian, cuek, tapi kalau kita bicara sama mereka terkait Palestina itu hatinya selalu terenyuh ya. Walaupun mungkin sibuk dengan urusan pemerintahan, tapi kalau kapan kami bahas terkait Palestina, wah Masya Allah itu partisipasi mereka itu besar sekali ya. Maka dari itu kami pemerintah Kota Makassar ini selalu mengingatkan kepada semua pegawai, mari kita doakan saudara-saudara kita di Palestina ya. Mereka dengan keterbatasan yang sangat besar, sangat banyak ya, tapi mereka tetap terus berjuang. Ini harusnya menjadi inspirasi buat kami bahwa dengan keterbatasan seperti itu pun mereka masih semangat, masih berjuang. Apalagi kita di Makassar ini ya, di mana ibadahnya itu sangat dimudahkan, sangat difasilitasi, tidak ada halangan, tidak ada kendala. Tapi ya ini harusnya menjadi semangat kita untuk terus mau meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kami juga mendorong ya, mengajak kepada semua asatiz, kepada semua ikhwah ya, mari kita istilahnya mengkampanyekan lagi Al-Qur'an ya. Di Kota Makassar ini ternyata masih banyak buta baca Al-Qur'an. Ya, ini harusnya menjadi agenda bersama kita bahwa Al-Qur'an ini harus lebih dibudayakan kepada masyarakat kita di Kota Makassar.
Ya, harapan kami dari Istiba ini banyak dai-dai nanti yang akan memperjuangkan Al-Quran itu di masyarakat kita. Ya, alhamdulillah di Wahda Islamiyah ada metode dirosa, dan metode dirosa ini sangat bisa diterima oleh masyarakat kita di Kota Makassar. Ya, kami pemerintah Kota Makassar sangat memfasilitasi kepada dai-dai yang mau mengajarkan dirosa kepada masyarakat. Ya, kalau misalnya ada di antara kita punya ilmunya di rosa dan ini diajarkan kepada masyarakat, sampaikan saja kepada kami. Nanti kami siapkan masyarakatnya. Ya, kami siapkan warga, kami akan teruskan ke lurahnya, ke camatnya, ke RT RW-nya. Ya, siapa masyarakatnya belum bisa baca Al-Quran, nanti kami fasilitasi semua. Ya, tinggal kita siapkan saja dirita. Insya Allah masyarakat itu bersedia untuk diajarkan Al-Quran. Ya, karena dari Al-Quran ini insya Allah akan banyak masalah-masalah kita selesai. Termasuk Palestina, insya Allah akan selesai dengan sendirinya. Kalau kita selalu dekat dengan Al-Quran, ya Al-Quran sudah seperti HP kita. Ya, saya yakin mahasiswa di sini sudah pernah lihat itu konten-kontennya. Ya, baru bangun tidur sudah buka Al-Quran, ya bukan buka HP. Ya, sambil makan sambil baca Al-Quran. Ya, idealnya itu seperti itu kita. Ya, maka dari itu kami mendorong ya lembaga-lembaga Islam, ormas-ormas, institusi-institusi pendidikan agar mari kita mendekatkan masyarakat ini dengan Al-Quran. Karena itu tadi, kapan Al-Quran sudah dekat, Al-Quran sudah dijiwai bahkan diamalkan, Masya Allah, apapun masalahnya selesai. Ya, bahkan mungkin Islam ini menjadi penguasa dunia nantinya, ya, dengan kebaikan-kebaikannya, Insya Allah. Baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika pada kesempatan ini Bapak Wali Kota Makassar tidak sempat hadir, tapi yakin saja bahwa beliau itu sangat perhatian, sangat peduli dengan Palestina, ya, bahkan materi yang apapun yang dibutuhkan, insya Allah kami akan bantu dengan semaksimal yang kami bisa. Ya, demikian yang bisa kami sampaikan. Ya, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palestina tercinta, kami penuhi panggilanmu. Untukmu Al-Aqsa yang mulia, kami kan terus bersamamu. Kucicipi air mata Gaza, terasa manis bagai telaga surga yang menjelma. Semua deritamu mencabik hingga tak tersisa setetes pahit noktah dan bisa. Gaza, ibu kota pengorbanan, rahim perjuangan, lahirkan para syuhada. Semerbak wangi darahmu, tumbuhkan kelopak indah kemerdekaan sejati. Takbir. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak Pak Ali Harfan. Ya, orang bilang air so dekat, Pemkot Makassar bilang Al-Quran so dekat. Ya, alhamdulillah. Ya, jangan biarkan hidangan Allah Subhanahu Wa Taala kita abaikan, bahkan kita tinggalkan. Kita nikmati, kita cicipi, bahkan merasuk hingga ke dalam hati. Terima kasih banyak. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menjaga Bapak Wali Kota dan seluruh jajaran Pemkot. Dan di bulan Ramadan, insya Allah, sekedar informasi, ya, kita punya WIS namanya Pak Ali, ya, Wahda Inspirasi Zakat. Ya, alhamdulillah kita telah bermitra dengan saudara-saudara kita langsung, ya, di Gaza. Salah satunya Syekh kita juga, Syekh Dr. Ahid Abul Atta dan teman-teman Palestina yang lainnya. Ya, jadi melalui kesempatan ini kami ingin menyampaikan dititip pesan ke Pak Wali Kota, ya, untuk Palestina, karena kita sudah bilang tadi, ya, saya selalu ada untuk Palestina, ya, maka panggil Kak, ya, kalau sudah terkumpul misubanganta, ya, untuk kami kirimkan langsung ke Palestina, Bang, iya, insya Allah. Dan mengingatkan juga Pak Wali Kota melalui Pak Ali, dalam acara sebelumnya Pak Wali menyampaikan akan ada pembelajaran untuk anak-anak SD bahasa Arab dan akan bekerja sama dengan, ya, Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab. Ya, saya tidak bilang Stiba ini satu-satunya perguruan tinggi berbahasa pengantar bahasa Arab di Makassar, tetapi kayaknya begitulah. Iya. Nah, jadi
insya Allah kita tunggu tindak lanjut selanjutnya dari kerjasama Stiba dan Pemkot Makassar untuk pembelajaran bahasa Arab. Ya, insya Allah saya tidak janji-janji kosong. Ya, Stiba tidak janji kosong. Saya mantan Direktur Stiba, Ustadz Ilham mantan Direktur Stiba, dan dari jauh ada Rektor Stiba. Ya, insya Allah. Kasih kami anak-anak SD tak, biidznillah kami buat mereka terpaksa pintar bahasa Arab. Iya. Takbir. Iya. Iya. Biidnillahi tabaraka wa ta'ala, kita sampai pada acara inti. Insya Allah Ustadz kita, Ustadz Muhammad Zaitun Rasmin, ya, tetap mengikuti acara dan akan menyampaikan sambutan beliau di akhir acara kita sebelum penggalangan dana nantinya insya Allah. Wal'an nutih al-fursah ila fadilati syekhina Dr. Ahid Abul Ata bi an yulqi ma tayassar indahu wa yaqumu insyaallah bi at-tarjamah Ustaduna al-Fadil Ustad Muhammad Ilham Jaya hafidhahullahu taala. Insyaallah kita persilahkan Syekh kita Dr. Ahid Abul Ata untuk menyampaikan penyampaiannya, dan insyaallah akan diterjemahkan oleh Ustadz kita Ustadz Ilham Jaya hafidhahumullahu taala. Fal fursah mutaha ila fadilatikum, jazakumullah khair. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، أحييكم جميعا بتحية الإسلام العظيم، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمحوا لي في البداية أن أشكر جميع الإخوة، وأخص بالذكر الدكتور أحمد حنفي رئيس جامعة ستيبيا، والأخ ممثل والي كوتا مكسر، أهلا وسهلا، وشيخنا الشيخ إلهام والشيخ محمد إخوان والشيخ شيباني وجميع الإخوة الكرام، وأخص بالذكر شيخنا الفاضل الشيخ محمد زيتون رسمين رئيس الوحدة الإسلامية على جهوده المباركة في خدمة فلسطين والمسجد الأقصى. ونحن نعد شيخنا الشيخ محمد زيتون هو شيخ الأقصى وهو شيخ فلسطين في أندونيسيا، بجهوده وعطائه وعمله وتبليغه لقضية فلسطين في كل المحافل، بين المحافل الرسمية والمحافل الشعبية، من أجل الدفاع عن فلسطين والمسجد الأقصى المبارك. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Beliau menyampaikan salam kepada ikhwah dan akhwat, kemudian menyampaikan terima kasih kepada Ketua Dewan Syura, Sekretaris Jenderal, Rektor Institut Stiba, Wali Kota dan yang mewakili, dan secara khusus juga kepada pimpinan umum Ustaduna Ustadz Dr. Zaitun Rasmin, yang dalam usaha-usaha dan aktivitas beliau di dalam membela perjuangan Palestina dan Al-Masjidil Aqsa. Secara khusus beliau menyebutkan bahwa kita bisa menganggap pimpinan umum Wahda Islamiyah ini sebagai Syekh Filistin di Indonesia, dengan segala aktivitas dan perjuangan beliau di dalam mengangkat persoalan Palestina ini, baik di dalam forum-forum formal maupun informal. أحيي أبنائي الطلبة الذين يجلسون معنا اليوم، وبناتي الطالبات في القسم الآخر، وقد رأيتكن قبل قليل محتشدات بأعداد كبيرة، فكل التحية لكن بناتي الطالبات. أحيي الإخوة الزملاء الأساتذة والمدرسون
وكذلك إخواني الذين يجتمعون معنا عبر الزوم المنصة الافتراضية، لكم كل التحية أيها الإخوة الكرام في هذا اليوم التضامني مع إخواننا في فلسطين والمسجد الأقصى وأهلنا في قطاع غزة الذين يعيشون الإبادة الجماعية في هذا الوقت العصيب من هذه الأيام. Beliau juga menyampaikan hormat dan salam kepada seluruh kolega, rekan-rekan asatidah, dosen, kemudian anak-anakku, para mahasiswa maupun mahasiswi yang Masya Allah jumlah yang sangat besar berkumpul pada kesempatan ini, juga kepada seluruh saudara dan saudari yang hadir secara virtual, yang berkumpul bersama pada kesempatan yang sangat berbahagia ini untuk menunjukkan solidaritas kepada persoalan Palestina, Al-Masjidil Aqsa, dan secara lebih khusus lagi buat saudara-saudara kita di Gaza yang sampai saat ini masih menderita akibat genosida yang dilancarkan oleh penjajah Zionis Israel. سأتحدث معكم إخواني الكرام في مجموعة من القضايا المهمة. سأخبركم عن أحوال المسجد الأقصى وعن إخوانكم في الضفة الغربية وعن أحوال الأسرى في سجون الاحتلال وعن أحوال إخوانكم في قطاع غزة في أثناء استقبال شهر رمضان المبارك، حتى تكونوا على بينة في كل أحداث فلسطين، ما هي المعاناة التي تعانيها فلسطين بكل مكوناتها. Pada kesempatan ini ikhwah fillah, insya Allah kita akan mengangkat kondisi Al-Masjid Al-Aqsa, keadaan saudara-saudara kita di Ad-Daffah Al-Gharbiyah, West Bank, keadaan saudara-saudara kita yang berada di belakang jeruji penjara penjajah Zionis, saudara-saudara kita di Gaza, semua dalam konteks bagaimana mereka menyambut dan berada di bulan suci Ramadan. يستعد المسجد الأقصى لاستقبال شهر رمضان المبارك في ظل أخطر الأيام وأصعب الأيام التي يمر فيها المسجد الأقصى، وذلك من زيادة الاقتحامات للاحتلال الإسرائيلي داخل المسجد الأقصى، وأيضا الاحتلال الإسرائيلي يمارس سياسة الإبعاد للمصلين الذين يودون الذهاب للصلاة داخل المسجد الأقصى، وأيضا في وقت يقوم الاحتلال الإسرائيلي باقتحام المسجد الأقصى في كل صباح من أجل تقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا. Al-Masjidil Aqsa, ikhwani fillah, pada hari-hari ini menyambut bulan suci Ramadan berada dalam fase yang sangat kritis. Karena di hari-hari ini penjajah Israel melakukan beberapa tindakan yang merendahkan dan menodai Al-Masjidil Aqsa. Di antaranya adalah penyerobotan-penyerobotan yang dilakukan yang menodai kesucian Al-Masjidil Aqsa. Di antaranya adalah blokade secara sengaja dan larangan secara kejam dan tidak berperi kemanusiaan bagi saudara-saudara kita yang ingin melakukan salat di Al-Masjidil Aqsa. Upaya-upaya penyerobotan ini dilakukan secara sepihak dan menggunakan kebijakan yang semena-mena yang dilakukan oleh penjajah Zionis Israel dalam rangka untuk menguasai secara de facto kondisi Al-Masjidil Aqsa. في العادة الناس تقوم بترتيب المساجد مع استقبال شهر رمضان ووضع الزينة
لاستقبال شهر رمضان ووضع البرامج الدينية والثقافية وزيادة العبادة في شهر رمضان. لكن إخوانكم في القدس وفي المسجد الأقصى سيستقبلون هذا العام وهذا الشهر وبداية شهر رمضان بمزيد من التغول ومزيد من الاعتداءات على المسجد الأقصى. فلذلك أيها الإخوة يجب أن ننتبه انتباها كبيرا أنه في هذا العام المسجد الأقصى يمر في خطر شديد، ويجب أن نجعله في أولى أولوياتنا في الدفاع عنه بإذن الله تعالى. Ikhwani fillah, kalau masjid-masjid di dunia menyambut bulan Ramadan ini dengan melakukan bersihan, dengan melakukan perapian, dengan menghias dan persiapkan diri menyambut kaum muslimin yang akan melaksanakan ibadah dan khusyuk dalam melakukan amaliyah Ramadan pada bulan Ramadan dan bulan puasa seperti ini, mengatur kegiatan-kegiatan sepanjang bulan Ramadan, maka sebaliknya yang terjadi dengan Al-Masjidil Aqsa dan saudara-saudara kita di Palestina sana. Karena justru pada hari-hari seperti ini penjajah Zionis Israel lebih meningkatkan tindakan-tindakan mereka yang menista Al-Masjidil Aqsa. Oleh karena itu beliau mengingatkan hendaknya dalam situasi seperti ini kita teringat kembali untuk meletakkan persoalan Al-Masjidil Aqsa ini sebagai prioritas pertama di dalam perjuangan, di dalam kesadaran dan di dalam dakwah kita. أما الأمر الثاني وهو أحوال إخواننا في الضفة الغربية. الضفة الغربية أيضا يا إخواننا هي محتلة ما زالت من قبل الاحتلال الإسرائيلي. هو يمارس الاحتلال على الضفة الغربية بالسيطرة والتحكم في هذه المنطقة. المستوطنون في الضفة الغربية كل يوم يسرقون أراضي جديدة إلى إخواننا، كل يوم يقوموا بهدم المنازل في الأراضي لإخواننا في الضفة الغربية. في الضفة الغربية الاحتلال يقيم ما يزيد عن 1000 حاجز لتقطيع المدن في الضفة الغربية، فأنت لا تستطيع أن تصل إلى جنين، لا تستطيع أن تصل إلى نابلس إلا من خلال الحواجز الإسرائيلية التي يقيمها على أطراف هذه المدن. Ikhwani fillah, berikutnya adalah kondisi saudara-saudara kita di West Bank, Al-Dhaffah Al-Gharbiyah, yang saat ini juga menderita akibat penjajahan yang dilancarkan oleh penjajah Zionis Israel. Penjajah Zionis Israel ini menguasai dan berusaha untuk merampas tanah-tanah properti milik orang-orang Palestina di sana. Hampir setiap hari ada tindakan-tindakan yang dilakukan oleh orang-orang Israel untuk merampas tanah, properti, rumah, kebun-kebun milik orang-orang Palestina di sana. Hampir setiap hari ada tindakan-tindakan sepihak dan brutal yang menghancurkan, sengaja menghancurkan rumah-rumah saudara-saudara kita di Palestina sana. وأما الأمر الثالث عن إخواننا في سجون الاحتلال، هناك الآن يا إخوة ما يزيد عن 15,000 معتقل في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وهؤلاء الاحتلال يمارس بحقهم أبشع وأقذر وسائل التعذيب مع إخواننا الأسرى في السجون. Berikutnya ikhwani fillah adalah kondisi saudara-saudara kita yang saat ini mendekam di balik penjara dan jeruji penjara penjahat dan penjajah Zionis Israel. Saat ini ada kurang lebih 15.000 orang Palestina yang berada di balik jeruji penjara yang dilakukan oleh penjajah Israel, di mana mereka menderita berbagai macam penghinaan, berbagai macam siksaan, berbagai macam upaya-upaya untuk
menekan, untuk mempersulit dan untuk mencerabut keinginan mereka untuk melakukan perlawanan. من الوسائل التي يستخدمها الاحتلال مع أسرانا في سجون الاحتلال لابد أن تتعلموا يا أبناءنا وتعرفوا ما هي الممارسات التي يقوم بها الاحتلال بحق المجاهدين وبحق إخوانكم في الأسرى. أولا منذ 7 أكتوبر حتى الآن يمنع أهالي الأسرى من زيارة أبنائهم. فتخيلوا ما يزيد عن عامين لم يستطع أن يلتقي الآباء بأبنائهم في سجون الاحتلال، وإذا كان عندهم أبناء لم يستطيعوا أن يلتقوا بأبنائهم ويمنعهم من الزيارة. Ikhwani fillah, penting bagi kita untuk bisa memahami dan mengetahui kondisi dari saudara-saudara kita, para pejuang dan mujahidin, serta orang-orang yang saat ini dipenjara penjajah Zionis Israel. Salah satu di antara yang dilancarkan oleh penjajah Israel, khususnya dalam 2 tahun terakhir ini, adalah mengisolir mereka, melarang kunjungan-kunjungan, baik itu misalnya dari orang tua kepada anaknya atau anak kepada orang tua. Jadi kalau ada keluarganya yang berada di dalam penjara penjajah Israel, maka selama 2 tahun ini kegiatan-kegiatan kunjungan itu ditutup pintunya sama sekali oleh penjajah Israel. الاحتلال الإسرائيلي يمنع الأسرى من العلاج، ويحتاج العديد من الأسرى العلاج. وهناك أيضا حتى يسمع أخواتنا هناك العديد من الأسرى من النساء أيضا يمنعهن من العلاج، ويمنعهم أيضا من الطعام، ويحضر لهم فقط القليل من الطعام، حتى أن بعضهم ينقص من وزنه ما يزيد عن 30 إلى 40 كيلو بسبب عدم وجود الطعام الكافي لهم داخل سجون الاحتلال. Di antara yang dilakukan oleh penjajah Israel dalam kekejaman mereka terhadap saudara-saudara kita yang ada di dalam penjara itu adalah dengan menghalangi proses pengobatan yang menjadi kebutuhan dari orang-orang yang atau saudara-saudara kita yang ditawan tersebut. Tidak terkecuali di antara mereka tentunya perempuan-perempuan, kelompok lemah yang sebagian di antara mereka atau sebagian besar di antara mereka membutuhkan penanganan secara medis. Di antara yang dilakukan oleh penjajah Israel ini adalah menahan makanan. Sehingga beliau sebutkan tadi, sebagian di antara pejuang dan saudara-saudara kita Palestina yang ada di dalam penjara itu, sebagian di antara mereka merosot berat badannya dari 30 sampai 40 kilo akibat tindakan kejam yang dilakukan oleh penjajah Israel. وأيضا أيها الإخوة الكرام، يقوم الاحتلال الإسرائيلي بإذلال الأسرى وتعذيبهم ووضعهم وجعلهم ينامون على الأرض وأيديهم مكبلة خلف ظهورهم، ويدخل عليهم وزير الأمن بن غفير أكرمكم الله بالكلاب حتى تقوم الكلاب بنهش أجسادهم وإذلالهم وتعذيبهم عندما يدخل وزير إسرائيلي على إخوانكم الأسرى ويقوم بتصويرهم حتى يري المجتمع الإسرائيلي كيف يتعامل معهم بهذه القذارة وبهذه الوقاحة من قبل هذا الوزير المجرم الذي يمارس الإذلال بحق مجاهدينا. وهؤلاء الأسرى منهم حفظة القرآن، ومنهم العالم، ومنهم المحاضر في الجامعة، ومنهم الطبيب، ومنهم المرأة. لا يحترم الاحتلال الإسرائيلي كل هذه القامات وهذه المشايخ والعلماء من أبناء شعبنا ومجاهدينا.
Di antara bentuk penghinaan yang dilakukan oleh penjajah Israel terhadap tawanan Palestina yang ada di dalam penjara mereka adalah melakukan tindakan-tindakan yang secara sengaja dipertontonkan di media, direkam untuk menunjukkan, untuk meruntuhkan moral dari saudara-saudara kita yang di penjara tersebut. Dalam satu momen, Ibn Gvir, ini salah satu menteri dalam penjajah Zionis saat ini, datang ke penjara, kemudian mempertonton saudara-saudara kita yang di dalam penjara ini dalam kondisi terikat tangannya, kemudian dilepaskan anjing untuk menghina mereka dan untuk merendahkan mereka serta menyiksa mereka. Padahal di antara tawanan-tawanan tersebut, kata beliau, ada orang-orang penghafal Al-Quran, ada dosen-dosen, ada dokter, ada perempuan-perempuan lemah, yang semua itu tidak diperhatikan oleh penjajah Israel ini demi untuk menunjukkan bagaimana mereka memperlakukan dan menghinakan saudara-saudara kita Palestina yang ada di dalam penjara Israel tersebut. ولو عملنا مقارنة أيها الإخوة كيف تعامل أخوانكم المجاهدين والمقاومة مع أسرى الاحتلال عندما كانوا في قطاع غزة وكيف يتعامل الاحتلال مع أسرى المقاومة. إخوانكم المجاهدين عندما تعاملوا مع أسرى الاحتلال تعاملوا معهم باحترام، تعاملوا معهم بأخلاق الإسلام التي فرضها الله سبحانه وتعالى علينا، ولم يهينوهم. وقد رأينا ذلك واضحا عندما خرج أسرى الاحتلال وقاموا بتقبيل رأس المجاهدين، ورأينا ذلك عندما خرجوا على أجسادهم السليمة الغير مهانة. في المقابل نرى كيف يا أحوال أسرانا في سجون الاحتلال. فإخوانكم المسلمين والمجاهدين يتعاملون مع الأسرى بأخلاق الإسلام، لكن هذا المحتل المجرم يتعامل بأخلاقه السيئة مع مجاهدينا وأبناء شعبنا. Ikhwani fillah, salah satu hal yang sangat kentara untuk menunjukkan bagaimana kekejaman dari penjajah Israel ini adalah dengan melakukan perbandingan bagaimana para mujahidun dan pejuang kemerdekaan Palestina itu memperlakukan tawanan orang-orang Israel selama 2 tahun kemarin. Ya, kita melihat bagaimana di antara mereka ketika dilepaskan untuk kembali kepada masyarakatnya, ada di antara mereka yang di depan umum sengaja mencium kepala mujahidin Palestina untuk menunjukkan terima kasih dan untuk menunjukkan respect atas akhlak Islam yang ditunjukkan oleh para pejuang-pejuang Palestina. Sebaliknya, kalau kita lihat saudara-saudara kita yang lepas dari penjara penjajah Israel, yang mana kondisi fisik mereka menggambarkan secara nyata bagaimana tindakan-tindakan penghinaan dan siksaan yang mereka rasakan di dalam penjara penjajah Israel. أما الأمر الرابع أيها الإخوة وهو أحوال إخوانكم في قطاع غزة وأهلنا في قطاع غزة. أنتم تعلمون أن أهلنا في قطاع غزة تعرضوا إلى حرب الإبادة على مدار 2 عام من القصف ومن القتل ومن التدمير ومن التجويع ومن النزوح الغير مسبوق. وإنما حدث في قطاع غزة في الحرب الأخيرة والتي ما زالت مستمرة حتى الآن لم تتوقف هي من أكبر الحروب في التاريخ الحديث، ولم يشهدها التاريخ الحديث بهمجيتها وقسوتها على أهلنا في قطاع غزة. Kemudian berikutnya tentu saja ikhwas sekalian,
adalah yang menjadi perhatian bagi kita semua adalah situasi dan keadaan saudara-saudara kita di Gaza yang selama khususnya 2 tahun terakhir ini yang kita saksikan adalah pembunuhan, pembantaian, pengusiran, pelaparan secara sengaja yang kita lihat salah satu bentuk paling kejam perang dan pembantaian terhadap kelompok manusia yang menimpa dan diderita oleh saudara-saudara kita di Gaza sana. الآن يا إخوانكم في غزة سيستقبلون هذا العام رمضان الثالث والحرب ما زالت مستمرة عليهم. وطبيعتنا نحن في غزة عندما كنا نستقبل رمضان قبل الحرب نستقبله بكثير من الفرح وكثير من الطقوس الخاصة باستقبال شهر رمضان المبارك. Tahun ini ikhwani fillah akan memasuki tahun ketiga saudara-saudara kita di Gaza dalam kondisi perang dan genosida yang belum berhenti. Yang pada tahun-tahun sebelumnya setiap tahun sama seperti juga saudara-saudara kita kaum muslimin di belahan bumi lainnya, saudara-saudara kita di Gaza menyambut bulan Ramadan dengan segala bentuk kegembiraan, dengan segala bentuk perayaan. Ya, namun ini menjadi tahun ketiga di mana saudara-saudara kita tidak bisa melakukan itu semua. الأسر والبيوت كانت في بداية شهر رمضان تستعد في تزيين البيت وعمل طقوس خاصة من وضع الزينة ووضع اليافطات والرسومات وبعض العبارات التي تستقبل شهر رمضان المبارك. لكن اليوم يا إخوانكم في غزة هدمت ما يزيد عن 90% من بيوتهم، فهم لن يستطيعوا أن يستقبلوا رمضان كما كان في السابق. سيستقبل إخوانكم في غزة اليوم رمضان في الخيام البالية، الخيام التي لا تقي من برد الشتاء ولا تقي من حر الصيف، والتي تقتلعها الرياح كلما جاءت العواصف. لذلك سيكون هذا الشهر شهر رمضان له طقوس من نوع آخر على إخواننا في قطاع غزة. Ikhwani fillah, saudara-saudara kita di Gaza itu punya tradisi bahwa kalau menyambut bulan Ramadan seperti ini, maka mereka biasa menghiasi rumah-rumah mereka. Mereka biasa memasang dan memajang tulisan-tulisan untuk memberikan suasana dalam menyambut bulan Ramadan seperti ini. Akan tetapi setelah genosida dan perang 2 tahun ini yang sudah menghancurkan hampir 90% lebih dari bangunan-bangunan termasuk rumah-rumah, rumah sakit, rumah ibadah dan seterusnya di Gaza sana, saudara-saudara kita saat ini hanya bisa hidup di bawah kemah-kemah yang tidak bisa menahan mereka dari dingin, tidak bisa menahan mereka dari panas, tidak bisa menahan mereka dari angin kencang, yang akhirnya memaksa mereka memasuki bulan Ramadan tidak lagi seperti tahun-tahun seperti biasanya. كنا نستقبل شهر رمضان بتجهيز مساجدنا ودور العبادة، ترتيب البرامج الدعوية لإخواننا وللناس، عمل اللوحات الرمضانية ونضعها في المسجد، تجهيز الأئمة الذين يقومون بإمامة الناس في شهر رمضان المبارك، تجهيز الدعاة الذين يبلغون الناس ما في صلاة التراويح بالمواعظ الدعوية. كل ذلك كنا نعمله في المساجد. الآن أيها الإخوة، الاحتلال الإسرائيلي في هذا الشهر
هدم معظم مساجد قطاع غزة. هناك ما يزيد عن 1000 مسجد هدمها الاحتلال الإسرائيلي. لذلك أنا أكاد أزعم لا يوجد مسجد مثل هذا قائما الآن في غزة. كان هناك استهداف مباشر وبشكل خاص إلى المساجد، لأن الاحتلال الإسرائيلي يعلم قيمة المسجد لإخوانكم في غزة، فكما كان يهدم المدارس التي تخرج العلماء يهدم المساجد التي تخرج الدعاة والمصلحين وأبناء الخير في داخل قطاع غزة. Ikhwani fillah, beliau bercerita, beliau orang Gaza dan dari Gaza, bahwa menyambut bulan Ramadan seperti ini, beliau dan saudara-saudaranya, saudara-saudara kita di Gaza sana, menyambut bulan Ramadan seperti ini biasa menghias dan membersihkan masjid. Biasa mengatur program-program di dalam bulan Ramadan. Menempel flyer-flyer untuk memberikan informasi dan penerangan kepada masyarakat. Mengatur imam-imam masjid, mengatur penceramah-penceramah selama bulan Ramadan. Aktivitas yang mereka lakukan jelang bulan Ramadan seperti ini. Akan tetapi setelah perang 2 tahun, sudah hampir 1000, lebih dari 1000 masjid di Gaza telah dihancurkan oleh penjajah Israel. Dan beliau tadi menyampaikan bahwa sebagaimana penjajah Israel sengaja mentarget untuk menghancurkan sekolah-sekolah yang mengeluarkan ulama dan intelektual, orang-orang terpelajar, maka penjajah Israel juga memang sengaja untuk menghancurkan dan mentarget senjata-senjata berat mereka untuk menghancurkan masjid-masjid, karena mereka tahu bahwa dari masjid-masjid inilah keluar dai-dai generasi yang akan memperbaiki masyarakat mereka. أيضا يا إخواننا كنا نستقبل شهر رمضان بإقامة سنة زيارة الرحم والتواصل مع الأرحام. الآباء يذهبون لزيارة بناتهم والإخوة يتزاورون مع أرحامهم، لكن اليوم ربما هناك العدد من العائلات من فقدت واستشهدت بشكل كامل، فأصبح الذي كان يزور أخته استشهدت، والذي يزور عائلته معظمها كان شهداء. وقدم إخوانكم في غزة ما يزيد عن 80,000 شهيد في هذه الحرب، وهناك عائلات من استشهدت بشكل كامل. استشهد الأب والأم والإخوة والأخوات والزوج والزوجة، ولم يبقى من هذه العائلة أي شخص، وأطلق عليهم مصطلح الشطب من السجل المدني، يعني أن العائلة هذه كلها أزيلت من ملف أسماء عائلات فلسطين. وهناك من العائلة من يطلق عليها الناجي الوحيد، أي أن من العائلة الواحدة فقط نجي واحد من الأشخاص، إما الولد أو الطفل أو البنت. أحوال الناس ستكون في هذا الشهر صعبة جدا، لأنهم افتقدوا أحبابهم، افتقدوا أصحابهم، افتقدوا أزواجهم، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يربط على قلوبهم. اللهم آمين. Ikhwani fillah, di antara tradisi dan kebiasaan saudara-saudara kita di Gaza menyambut bulan Ramadan seperti ini adalah saling mengunjungi antar sesama keluarga. Bapak-bapak yang mengunjungi anak-anaknya, putrinya, dan seterusnya. Akan tetapi setelah 2 tahun perang ini, dengan hampir 80.000 syahid, orang yang meninggal akibat serangan langsung penjajah Israel. Oleh karena itu, dalam perang seperti ini, dalam kondisi perang seperti ini, muncul istilah-istilah baru. Di antaranya adalah kelompok masyarakat Gaza yang seluruh anggota keluarganya sudah meninggal. Jadi tidak ada yang tersisa.
ibu, suami, istri, anak, saudara, paman, tidak ada yang tersisa. Sehingga satu keluarga itu dalam catatan sipil dikubur catatannya. Karena tidak ada lagi yang bisa dicatat dari keluarga si A atau keluarga si B dan seterusnya. Kemudian ada juga istilah baru. Di Gaza sana itu satu-satunya yang tersisa dari sebuah keluarga. Jadi kalau ada satu keluarga besar, kemudian dari keluarga besar itu hanya satu yang tersisa dari keluarga itu, yang bisa jadi dia laki-laki, perempuan, bisa jadi orang tua atau anak-anak. Banyak kasus-kasus di Gaza sana di mana tidak tersisa dari satu keluarga kecuali satu individu saja. Sehingga dia menjadi satu-satunya yang akan melanjutkan rantai nasab dari keluarga tersebut kalau dia diberikan usia panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ikhwafillah, beliau ingin menggambarkan bagaimana kondisi saudara-saudara kita di sana, bahwa menyambut bulan Ramadan seperti ini mereka kehilangan kesempatan untuk bisa bersukacita menyambut Ramadan bersama dengan anggota-anggota keluarga yang lain akibat perang yang dilancarkan oleh penjajah Israel. لكن أقول لكم يا إخواننا رغم هذا الألم الذي ذكرته لكم من هذا الألم سنصنع الأمل ومن هذا الألم سنصنع الحرية بإذن الله سبحانه وتعالى ورغم كل هذا الوجع إلا أن إخوانكم لن ينكسروا بإذن الله سبحانه وتعالى فسنعيد المساجد في الخيام وسنصلي التراويح في الخيام وسنعيد موائد الإفطار أيضا في الخيام وسيذهب الناس يفطرون ليالي رمضان في خيامهم حتى يثبتوا على الأرض ولن نسمح للاحتلال الإسرائيلي بممارسة التهجير لإخواننا لأن هذه الممارسات التي ذكرتها لكم قبل قليل يهدف منها الاحتلال إلى تهجير أبناء شعبنا لذلك سنواجه كل هذه المخططات التي يقوم بها الاحتلال وسنجعل هذا الشهر شهر رمضان المبارك شهر الخير وشهر الأمل من أجل تحرير فلسطين بإذن الله سبحانه وتعالى. Akan tetapi beliau menegaskan ikhwani fillah bahwa insya Allah saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina, dengan segala kekejaman dan kebrutalan yang dilancarkan oleh penjajah Israel, dengan segala penderitaan yang telah dirasakan oleh saudara-saudara kita di Palestina dan di Gaza sana, mereka tetap akan membangun harapan dan cita-cita untuk merdeka. Benar, rumah-rumah, bangunan, masjid, sekolah telah dihancurkan oleh penjajah. Akan tetapi mereka tetap akan salat di bawah kemah-kemah mereka. Akan tetapi mereka akan tetap membangun masjid di bawah reruntuhan bangunan-bangunan mereka. Akan tetapi mereka akan tetap berbuka walaupun di bawah kemah-kemah mereka. Mereka akan tetap bertahan di Gaza karena mereka sadar bahwa yang diinginkan oleh penjajah Israel adalah agar supaya bangsa Palestina ini meninggalkan negeri mereka. Maka sebaliknya, saudara-saudara kita akan tetap setia dan tetap bertahan berada di atas tanah-tanah mereka insya Allah dan merebut kemerdekaan mereka. انتبهوا إلى ما أقول لكم يا أبنائي وبناتي الطلاب. كان إخوانكم في غزة قبل الحرب يقيمون في المساجد مشاريع صفوة الحفاظ. عندما يجلس الحفظة من الصباح حتى المساء
ويسردون القرآن على جلسة واحدة. يجلس الطالب أمام شيخه ويسرد ويقرأ القرآن في جلسة واحدة. بدأ إخوانكم هذا المشروع قبل طوفان الأقصى، وأبشركم أن هذا المشروع استمر أثناء طوفان الأقصى وبعد طوفان الأقصى، وسيستمر في شهر رمضان المبارك بإذن الله سبحانه وتعالى. وسنقيم حلقات التحفيظ ومشاريع صفوة الحفاظ في الخيام تحديا للاحتلال الإسرائيلي، حتى نخرج الحفظة المجاهدين الذين يقودون الجهاد من أجل تحرير المسجد الأقصى المبارك. فلذلك يا أبناءنا، إخوانكم في غزة رغم المعاناة ما زالوا يحافظون على القرآن، ما زالوا يحافظون على صفوة الحفاظ. فهنا رسالتي لكم يا أبنائي وبناتي الطلبة، أن إخوانكم رغم المعاناة ما زالوا مع القرآن. فهي رسالة لكم، أنتم اليوم في نعمة كبيرة وفي خير كبير، لابد أن نبقى مع القرآن محافظين مع القرآن حتى ينعم الله سبحانه وتعالى علينا بالبركة والرزق الوفير. Ikhwani fillah, mungkin sebagian atau sebagian besar kita pernah mendengar tentang program Safwatul Huffaz. Program ini adalah salah satu di antara aktivitas dan kegiatan yang diinisiasi serta dilancarkan oleh saudara-saudara kita di Gaza. Program ini yaitu seorang hafidh akan menyetorkan hafalannya dalam satu sesi setoran hafalan yang dilakukan mulai dari pagi hingga jelang sholat maghrib. Program ini alhamdulillah telah dilakukan oleh saudara-saudara kita di Gaza sebelum 9 Oktober 2023 silam. Dan beliau secara khusus ingin menyampaikan berita gembira kepada kita semua bahwa selama perang 2 tahun lebih yang dilancarkan oleh penjajah Israel, saudara-saudara kita di Gaza tidak pernah berhenti dengan program Safwatul Huffaz ini. Bahwa di bawah serangan bom, senjata-senjata berat, bombardir yang dilakukan oleh penjajah Israel, saudara-saudara kita di Gaza sana tetap melakukan kegiatan mereka untuk menghafal Al-Quran. Karena mereka sadar bahwa para penghafal Al-Quran, mujahidun, itulah insya Allah yang akan membebaskan Al-Masjidil Aqsa dan membawa kemerdekaan kepada bangsa Palestina. Sekaligus beliau menitip pesan kepada kita semua, para tulabul ilmi, mahasiswa-mahasiswi, bahwa dalam kondisi seperti kita di Indonesia ini, dalam kondisi dan keadaan damai, tenang, maka tentunya mari kita mencontoh saudara-saudara kita di Gaza sana untuk senantiasa bersama dengan Al-Quran. Mereka dengan kita memiliki keyakinan yang sama bahwa selama kita bersama dengan Al-Quran, maka kita akan selalu berada di dalam kebaikan. لذلك أقول لكم يا أبنائي وبناتي الكرام أن هناك عدد من إخوانكم في قطاع غزة أتم حفظ القرآن وهو ينتظر الشهادة، وهو كان يظن أنه في أي لحظة سيأتي عليه صاروخ من الاحتلال الإسرائيلي، لكنه أتم تمسكه بكتاب الله سبحانه وتعالى. هناك من أتم حفظ القرآن وهو في الخيمة تحت الحر الشديد وتحت البرد الشديد. هناك من حفظ 10 أجزاء من القرآن في غضون شهر أو شهرين تحت الحر وتحت القصف وتحت الجوع، رغم أنهم كانوا يجوعون
لكن كانوا يغذون أرواحهم بكتاب الله سبحانه وتعالى. هذه رسالة لنا يا أبنائنا اليوم. عندما نشاهد هذه النماذج هي ستكون لنا حجة أمام الله سبحانه وتعالى. هؤلاء الأبناء رغم الصعوبات ورغم الشدائد ورغم الضيق الذي يمارسه الاحتلال إلا أنهم بقوا متواصلين مع كتاب الله سبحانه وتعالى. فهذه لابد أن نعتبر بها نحن اليوم حتى يقدم لنا ربنا سبحانه وتعالى النصر للأمة الإسلامية وتحرير المسجد الأقصى المبارك. Ikhwani fillah, beliau mengutip bagaimana keadaan dan situasi saudara-saudara kita di Gaza sana. Bahwa di antara saudara-saudara kita itu ada yang menyelesaikan hafalan Quran mereka sambil menunggu syahadah. Tidak punya jaminan bahwa sewaktu-waktu senjata penjajah Israel mungkin menimpa dia dan keluarganya. Di antara saudara-saudara kita di sana menghafal Al-Quran di bawah kemah-kemah. Tidak ada AC, tidak ada pendingin, tidak ada alat untuk mengatur panas atau dingin di dalam ruangan. Saudara-saudara kita di sana menghafal Al-Quran di tengah kelaparan, di tengah blokade yang dilakukan oleh penjajah Israel. Di tengah itu semua saudara-saudara kita mencatat prestasi. Di antara mereka ada yang menghafal, bisa menghafal 10-an juz hanya dalam tempo waktu 2 bulan saja. Sehingga mereka bisa khatam kurang dari 1 tahun. Apa yang terjadi dan dilakukan oleh saudara-saudara kita di Gaza ini hendaknya menjadi pelajaran bagi kita. Hendaknya menjadi pengingat bagi kita untuk tidak memutus hubungan dengan Al-Quran. Kita yakin, sebagaimana mereka juga yakin, bahwa selama kita berpegang kepada Al-Quran, maka niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala insya Allah akan memberikan kemenangan kepada umat ini dan akan memberikan kemerdekaan kepada Palestina dan Al-Masjidil Aqsa. لذلك يا إخواننا أقول لكم أنه لا بد أن نعزم النية في هذه الأيام أن يكون هذا الشهر شهر رمضان هو شهر التضامن مع إخوانكم في غزة. أن يكون هذا الشهر شهر رمضان شهر التواصل مع إخواننا في قطاع غزة. هذا الشهر شهر رمضان يكون شهر تحمل المسؤولية منا جميعا، رجالا ونساء وعلماء ومسؤولين ودولة وأحزابا، كل مكونات المجتمع يجب أن تشعر بالمسؤولية لرفع الظلم عن إخواننا في غزة وعن المسجد الأقصى، لأن هذا المسجد هو مسجدنا وهذه القبلة قبلتنا، وواجب على الأمة أن تقوم بالنصرة والتأييد ورفع الظلم عن إخواننا في فلسطين وفي غزة. Ikhwani fillah, beliau menitip pesan dan wasiat bahwa kalau kita hari-hari ini menyambut bulan Ramadan 1447 Hijriah ini, maka mari kita menanamkan azam, niat, tekad di dalam hati-hati kita semuanya tanpa kecuali,
Mari kita jadikan Ramadan ini berbeda dan istimewa dengan menjadikan Ramadan ini sebagai bulan kebersamaan dengan saudara-saudara kita di Gaza, kebersamaan dengan Al-Masjidil Aqsa. Mari kita jadikan bulan ini menjadi waktu bagi kita untuk berubah, pribadi-pribadi yang memikul tanggung jawab dan beban saudara-saudara kita di Gaza dan beban kehormatan Al-Masjidil Aqsa. Beliau menyampaikan pesan ini kepada kita semua tanpa kecuali, baik itu pemerintah atau masyarakat biasa, laki-laki, perempuan, tua dan muda, karena Al-Masjidil Aqsa ini adalah masjid kita semuanya tanpa kecuali. Maka menjadi tanggung jawab kita semuanya tanpa kecuali untuk membela kehormatan Al-Masjidil Aqsa. وأخيرا أيها الإخوة، أقول إلى إخواننا في قطاع غزة ما قاله الله سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وأقول لكم يا إخوة، والله ما سمعنا من إخوانكم في غزة رغم البلاء الذي وقع عليهم ما سمعنا منهم إلا إنا لله وإنا إليه راجعون. ما سمعنا منهم إلا نسأل الله أن يخلفنا فيما أصابنا خيرا. ما سمعنا منهم إلا حسبنا الله ونعم الوكيل. فلذلك بصبركم أيها الإخوة وأبناءنا في غزة رفع الله ذكركم وأعلى الله شأنكم في العالمين. وها هم اليوم إخوانكم في أندونيسيا، في مكسر، في هذه المنطقة المباركة مع هذه الجامعة المباركة يحيون ذكراكم، يحيون تضحياتكم، يحيون صبركم ويؤيدونكم فيما أصابكم ويشدوا عزمكم على مزيد من الصبر حتى نحرر المسجد الأقصى المبارك بإذن الله سبحانه وتعالى. Terakhir, beliau ingin menyampaikan pesan kepada saudara-saudara kita di Gaza sana dengan membaca berita gembira dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 155 yang artinya, kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Maka sampaikanlah wahai Nabi Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Wahai saudara-saudaraku di Gaza, kami telah menyaksikan dan mendengar bahwa setiap kali musibah menimpa kalian, tidak ada yang kalian ucapkan kecuali hasbunallah wa ni'mal wakil. Tidak ada yang kalian ucapkan kecuali inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka saksikanlah bahwa kesabaran dan pengorbanan serta keteguhan kalian tidak sia-sia. Saksikanlah bagaimana hari-hari ini kehormatan kalian diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di seluruh penjuru dunia. Pada pagi hari menjelang siang ini, saudara-saudara kalian di kampus tercinta ini, saudara-saudara kalian di kota Makassar ini berkumpul bersama-sama dengan saudara-saudara mereka yang lain untuk menunjukkan keberpihakan, kebersamaan, simpati, penghormatan mereka kepada kalian, dukungan mereka terhadap keteguhan, kesabaran serta pengorbanan kalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kalian keteguhan, kesabaran, perjuangan untuk terus meniti jalan perjuangan ini dalam rangka membebaskan Al-Masjidil Aqsa. ورسالتي الأخيرة إلى أبناء الطلبة والطالبات، أقول إلى بناتي الطالبات في القسم الآخر
اللواتي يجتمعن الآن، وأخبرني الشيخ إخوان أنهن ما يزدن عن 900 طالبة، فجزاكن الله خيرا وأحسن الله إليكم في هذا الاجتماع. وإلى إخواني الطلبة هنا أحبابي الكرام، أقول لكم لابد أن يكون لكم فعل خاص من أجل التضامن مع إخوانكم الطلبة هناك داخل هذه الجامعة، أن تحيوا ذكرى الشهداء، أن تحيوا ذكرى التضامن مع المسجد الأقصى المبارك، فأنتم مسؤولون أمام الله سبحانه وتعالى. وأيضا أقدم الشكر الجزيل حقيقة إلى إخواني وأخي حاكم والي مكسر على جهوده في خدمة إخوانه وفي خدمة التوعية والسماح للمؤسسات وللمنظمات وفي جمع التبرعات من أجل تخفيف معاناة أهلنا في قطاع غزة وتعزيز صمودهم. فجزاكم الله خيرا أيها الإخوة الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير، وكل عام ورمضانكم بخير، مليء بالطاعة، مليء بالعبادة، مليء بالتحرير والتضامن للمسجد الأقصى المبارك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, jazakumullah khair. Ikhwani fillah, beliau menitip pesan secara khusus kepada adik-adik mahasiswa dan mahasiswi. Hendaknya anak-anakku sekalian punya program secara khusus di kampus ini yang secara sistematis berusaha untuk menghidupkan kesadaran tentang perjuangan saudara-saudara kita di Palestina, untuk mengenang dan menghormati para syuhada, para mujahidun yang telah berkorban untuk kehormatan dan kebebasan Al-Masjidil Aqsa. Program yang secara sistematis menanamkan solidaritas umat, khususnya kepada generasi muda ini terhadap persoalan Palestina sana. Beliau juga tidak lupa menyampaikan terima kasih kepada Wali Kota Makassar beserta seluruh jajarannya yang alhamdulillah sesuai dengan informasi yang beliau dapatkan dan saksikan, dukungan pemerintah baik dalam rangka untuk menumbuhkan kesadaran dan menyebarkan informasi terhadap persoalan Palestina, maupun juga langkah-langkah nyata untuk mengumpulkan sumbangan dalam rangka untuk meringankan penderitaan saudara-saudara kita di Palestina. Beliau menutup dengan doa dan harapan mudah-mudahan Ramadan 1447 Hijriah ini Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba-hamba yang mengisinya dengan segala ketaatan, segala ibadah dan solidaritas kepada saudara-saudara kita di Palestina dan terhadap Al-Masjidil Aqsa insyaallah taala. Barakallahu fikum jami'an. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Palestina tercinta, kami penuhi panggilanmu. Untukmu Al-Aqsa yang mulia, kami kan terus bersamamu. Masya Allah, tabarakallah. Nas'alullah tabaraka wa ta'ala an yaj'ala kullama alqa fadilatul syekh Dr. Ahid Abul Atta wa bi tarjamatil Ustaz Ilham Jaya fi mizani hasanatikum jami'an yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kita ucapkan banyak terima kasih, jazakumullah khair, kepada Syekh kita Dr. Ahid Abul Atta atas apa yang telah beliau sampaikan, memberikan pencerahan yang luar biasa bagi kita dengan terjemahan yang sangat hidup dari Ustadz kita Ustadz Ilham Jaya. Saya ingin sedikit mengomentari tentang apa yang telah
terjadi dan dilakukan oleh saudara-saudara kita, terutama para pelajar, para mahasiswa, para santri kalau kita bisa bilang begitu, yang ada di Gaza. 3 tahun lebih bombardir seperti kembang api saja di atas tenda-tenda pengungsian mereka, yang memang sudah sobek. Musim panas kepanasan, musim dingin kedinginan. Tapi itu semua tidak menyurutkan semangat mereka untuk membersamai kitabullah, untuk membersamai ilmu dan peradaban. Masya Allah, sebagai salah satu contoh tadi disebutkan, ada yang menyelesaikan hafalannya di dalam tenda, bukan di gedung dan kamar-kamar yang sejuk oleh pendingin ruangan seperti AC, seperti kita pada hari ini, ya. Di bawah tenda saja. Tapi mereka ternyata lebih bisa, Masya Allah. Ya, tadi disebutkan tentang Sofwatul Huffaz, ya. Ada 1.500 hafid dan hafidah berkumpul di satu tempat, kemudian ditasmi' dalam jumlah yang sama, mereka menghatamkan hafalannya dalam satu jalsah, satu kali duduk, ya, dari pagi, dari subuh hari sampai malam hari, ya. Mentasmi komprehensif, ya, 30 juz satu kali duduk, 1.500 orang, ya. Masya Allah, ini adalah anak-anak perang. Mereka adalah manusia-manusia yang berhadapan langsung dengan peperangan dan kemudian perjuangan, bukan hanya sekedar dengan tetesan air mata, bahkan dengan darah yang bersimbah. Tapi mereka masih tetap setia dengan Al-Quran. Ini adalah bukan sekedar kobi keras, ya, tapi mungkin catokan keras, ya, di kepala kita, bahwa apakah kita masih mau bermalas-malasan dengan kitabullah? Apakah kita masih mau mengeluh hanya sekedar dengan kekurangan-kekurangan yang sedikit? Maka Masya Allah, bukan untuk mengapa-mengapa, tetapi ini beliau buktikan sendiri. Dr. Ahid Abu Lata nasta'dinukum syekhana, ya. Anak dan istri beliau semuanya masih ada di Gaza, Pak. Tidak bisa keluar. Iya. Tapi anaknya laki-laki, ya, menyelesaikan hafalannya, kekurangan hafalannya kurang lebih 20 juz, itu di bawah tenda pengungsian dalam keadaan dibombardir dan diburu dengan peluru-peluru, ya, peluru-peluru kejam penjajah Zionis, tapi bisa menyelesaikan hafalannya. Anak perempuannya yang tua menyelesaikan studinya, ya, S1 di bidang komputer, ya. Dalam keadaan perang, mereka tidak pernah berhenti belajar. Ya, inilah mungkin rahasia daripada orang-orang Gaza, mengapa mereka bisa bertahan, karena mereka tidak lupa dengan ilmu. Iya, mereka belajar dan tidak pernah berhenti untuk belajar. Masya Allah, tabarakallah. Kita akan dengarkan lebih banyak lagi, ya, insya Allah, arahan, tausiah, nasihat dari guru kita semua yang kita cintai, Ustadz kita, pemimpin umum dan ketua umum DPP Wahda Islamiyah, yang mungkin sudah bisa kita, ya, sosialisasikan hari ini. Mohon izin Ustadz, ya, tadi lakab yang telah diberikan oleh Syekh Ahid Abul Ata, Syekhul Aqsa fi Indonesia wa Syekh Filistin fi Indonesia, ya, biidnillahi tabaraka wa ta'ala, al-fursa mutaha ila fadilatikum falyatafaddal mashkuran wa ma'jura. Sebelumnya takbir, takbir, takbir. Fadal Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala alihi wa alhamdulillah wa rasulih bil huda liyud ala kulli walau untuk berbicara sekarang
Gaza, Palestina, karena sebenarnya kita ini jauh dari apa yang seharusnya, apa yang semestinya. Suara saya kedengaran? Agak kurang jelas Ustadz. Iya. Iya. Sangat jauh. Padahal betapa saudara-saudara Palestina telah mengajar kita, telah memperlihatkan kepada kita, telah mendidik kita arti iman, arti keteguhan, arti istiqamah, arti memperjuangkan dan membela kebenaran. Lebih 2 tahun. Sepertinya kita tidak belajar. Alangkah lemahnya iman kita. Alangkah lemahnya semangat juang kita. Dalam keadaan saudara-saudara kita di Gaza yang telah mengajar kita, mendidik kita, dalam keadaan mereka yang sangat kesulitan, kita masih bisa-bisanya melupakan mereka. Bisa-bisanya tidak ada semangat pada diri kita untuk sekedar hadir di sebuah tablik akbar, di sebuah aksi bela Palestina yang sudah cukup lama juga mungkin kita tidak hadiri, untuk sekedar datang dengan penuh semangat dan lebih awal dari tamu kita. Hanya kepada Allah SWT kita memohon agar iman kita dikuatkan kembali dengan karunia-Nya yang maha luas, menyelamatkan kita mungkin kita lebih penting, lebih perlu diselamatkan daripada saudara-saudara kita di Gaza, karena mereka sudah berada pada keadaan yang luar biasa, keadaan mulia, dalam keadaan izzah fid dunia wasyahada waridha fil akhirah. Mereka berada dalam karamah, di antara 2 pilihan, antara karamah dan syahadah. Terima kasih Dr. Ahid. Syukran laka ya Syekh Ahid. Jazakallahu khairan. Uballigh salamana ila ahli wa mujahidina fi Gaza. Ila ahalina wa mujahidina fi Gaza. Alladzina 'allamuna as-sabra wal jihad والثبات والصمود والتضحية. فرج الله عنهم وعنا جميعا قريبا عاجلا غير آجل.
wa taqabbalallahu minna wa minhum. Wa yansurana wa yansurahum ala a'daihim wa a'daina jami'an as-sahayin al-mujrimin wa man a'awanahum min Amerikan wa ghairihim wa yu'ajjilallahu an-nasra al-mubin wa yatimma al-istiqlal at-tam di Palestin wa tahrir al-masjid al-aqsa tahriran mu'azzazan mukarraman wa yarzuqana Allah as-salata fihi qabla al-mamat marratan ukhra. Para ikhwan dan akhwat sekalian, khusus para akhwat terima kasih. Tentu para ikhwan yang sudah hadir, terima kasih juga. Tapi khusus para akhwat yang Masya Allah, ya, dengan penuh semangat memenuhi aula Aisyah. Terima kasih secara khusus atas semangatnya yang sedikit meringankan rasa malu saya pada hari ini. Sampai-sampai saya mengatakan, apakah ini memang zaman mujahidat, zaman pejuang wanita, plus sedikit pejuang laki-laki? Apakah memang ini zaman kita? Kata-kata ini saya tujukan pada diri saya dan para ikhwah semua. Belum sampaikah waktunya kita bangkit? Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum. Belum sampaikah waktunya? Setelah lebih 2 tahun. Lebih 2 tahun saudara kita di Gaza mengalami. Saya tidak ingin berpanjang lebar dan saya ingin sampaikan apa yang disampaikan Dr. Aid tadi, jazakallahu khairan. Tapi terlalu besar penilaiannya pada saya. La aliqu bihadzal laqab. Laisa mujamalatan, la aliqu bihi. Jadi Ustaz Ikhwan, jangan disebut-sebut itu. Jangan dijadikan hari ini itu mempermalukan saya. Jangan sekali-sekali sebut saya Syekh Palestina atau enggak, ada jauh dari itu. Anda tidak berhasil. Anda belum berhasil mencapai yang tingkat terendah saja. Nasallallahu yaghfirani wa yaghfirana jami'an. Innahu tawwabur rahim wa huwa jawadun karim wa huwa jawadun karim subhanahu wa ta'ala. Dan hari ini dengan segala kelemahan kita, kekurangan kita, mari bangkit sedikit. Mari bangkit sedikit. Yang hadir, yang dengarkan tabligh akbar ini, kalau masih ada rasa malu di hati, kalau masih ada iman di dada, coba sumbangkan yang terbaik dari diri kita masing-masing. Yang hadir, ikhwan dan akhwat, dan yang dengarkan apa yang disampaikan hari ini, walau setelah acara ini. Sumbangkan yang terbaik yang kita miliki, walau hari ini tidak di kantong. Saya mulai dengan 10 juta dari diri saya. Allahu Akbar. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum wa fi amwalikum. Saya tidak ingin terlalu lama. Cukup dan lanjutkan untuk membantu saudara kita Ustadz Ikhwan, Ustadz Syebani. Gerakkan ikhwan dan akhwat. Telepon orang-orang yang bisa dihubungi untuk membantu saudara kita. Sekarang mau masuk Ramadan. Saudara-saudara kita di Gaza dalam keadaan menderita. Dalam keadaan yang sulit. Menderita secara kemanusiaan. Walaupun jiwa-jiwa mereka mulia. Walaupun mereka sebetulnya dalam izzah, tapi kita sebagai saudaranya
tidak boleh membiarkan mereka dalam keadaan itu. Bahkan andaikan mereka tidak meminta, andaikan mereka tidak bilang, kita harus membantu mereka. Barakallahu fikum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takbir. Masya Allah, tabarakallah. Jazakumullah khair Ustadzana Al-Fadil Syekhuna Al-Mukarram Ustadz Muhammad Zaitun Rasmin hafidhahullahu ta'ala. Kita sudah dengarkan dan tidak perlu kami komentari lagi, ya. Barakallahu fikum jami'an. Bapak dan saudara sekalian, baik yang hadir secara langsung di Masjid Anas bin Malik Stiba Makassar ini, maupun yang hadir melalui Zoom, insyaallah, ya, kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi bagian daripada keberkahan Masjidil Aqsa. Ayat yang tadi dibacakan oleh para qari kita, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Masjidil Aqsa yang diberkahi sekelilingnya. Salah satu keberkahan yang insya Allah kita rasakan adalah bahwa Masjidil Aqsa, Gaza, Palestina menghidupkan kembali ruh perjuangan yang mungkin sudah mati di dalam hati dan kalbu umat Islam hari ini. Barakallahu fikum, tadi telah dibuka. Ya, karena langkah-langkah kita mungkin belum bisa sampai ke sana, tangan kita belum bisa menjangkau ke sana, maka jangan biarkan kontribusi kita pula terhalang oleh kemalasan kita, ketidakpedulian kita, ya. Dan kemudian jangan sampai ketidakhadiran kita ditutupi lagi dengan ketidakpedulian kita. Masya Allah, tabarakallah, Ustadz kita, Ustadz Zaitun telah memulai dengan 10 juta rupiah. Ya. Kita mau cek dulu tim Wahda Inspirasi Zakat. Ya. Kita mau cek ini, ya. Mana tim Wahda Inspirasi Zakat? Ya. Celengan bisa dijalankan. Cek. Cek, ya, cek, ya. Dan kita lihat ada kiris di atas, ada nomor rekening, ya. Masya Allah, belum apa-apa, update donasi sudah 60 juta rupiah. Masya Allah, barakallahu fikum. Ya. Sekarang ada, izin dulu, ya, silakan. wait a minute, wait, ya. Kata akhwat, wait, ya. I'm just waiting here, ya. Kita panggil dulu Ustadz. Ini tandemnya Ustadz Syaibani, pengurus masjid, ya, Darul Hikmah DPP, sekaligus kepala sekolah SMP atau SMA kita, ya. Ustadz Darmin Yusuf, ya. Tadi sudah membisik-bisik ada sesuatu dari anak-anak SMP. Min tulab mutawassitin, ya Syekh. Nah. Tabe Pak Darmin, maju ke depan, ya. Masya Allah, ya. Maju ke Ustaz, ya. Siapa tahu ada tambahan dari yang kita sebut tadi itu, ya. Ya Masya Allah, korban berjatuhan Syekh. Masa sumbangan begitu-begitu? Ya, kami dari sekolah SMP SMA Wahda Islamiyah, sebelum kegiatan ini memang kami sudah mengumpul dana siswa yang di putri dan putra. Ini dana yang sudah terkumpul 22.702.000 rupiah. 22.702.000 rupiah, Ustadz. Cek. Ya, ini sudah 1, 2, 3. Dan sementara lagi saat ini sementara kumpul lagi untuk siswa SMP SMA di Putra. Ini dana yang terkumpul baru 3 juta lebih. Mudah-mudahan yang putri tadi 22 juta. Yang Ikhwah sementara baru 3 juta terkumpul Ustadz. Sementara kita kumpul-kumpul lagi. Saya dari pribadi saya 1 juta Ustadz. Syukuran. Jadi 4 juta Mi. Ya. Masya Allah, dari siswa putra 4 juta rupiah. Yani minat tulab 4 malayin. Ya. Wa minat talibat 22 milyun. Naam, Masya Allah, wa 700. Barakallahu fikum. Ya. Keluarga Muhammad Ikhwan 5 juta. Tidak minta izin. Ya.
Masya Allah. Iya. Barakallahu fikum. Ya, belum ada koordinasi tapi apa boleh buat ya. Saat ini memang perempuan yang memimpin ya. Masya Allah. Barakallahu fikum. Ya, selanjutnya Masya Allah, tabarakallah. Kita persilakan Ustadz Syebani ya. Mari mendekat Syekh ya, jangan kita berjauhan ya. Mic-nya kurang mendukung ini, cempreng. Tolong diperbaiki suaranya yang cempreng. Iya, bismillah, bismillah. Iya. Memperburuk suara saya ini. Masya Allah ya. Ma kharaja minal qalbi waqara fil qalbi. Apa yang keluar dari hati Ustadz walaupun mic-nya kurang baik akan sampai ke hati kita semua insyaallah ya. Kayaknya kita harus berbagi Ustadz. Berbagi mic. Ya, jadi 1 2 baik, alhamdulillah dari IA Istiba 50 juta rupiah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Ini ada dari Kita Palestina Kendari Ustadz. Ya. Alhamdulillah sudah disiapkan juga ini untuk program Ramadan senilai 150 juta rupiah. Takbir. Allahu Akbar. Takbir dari Kendari ya. Kendari Ustaz. Sulawesi Tenggara. Iya. Apa itu MWW dan Kita Palestina. Ya. Masya Allah. Kendari Ustadz Gishar ya. Ini ada wali kota Makassarnya Wahda ya. Kendari, alhamdulillah berapa tadi? Saya kurang 150 juta rupiah. 150 juta rupiah ya. Itu mana lebih besar, kota Makassar, kota Kendari? Iya. Masya Allah. Fastabiqul khairat. Ya. Ya. Tapi Ustaz, ini ada Ketua DPW Sulsel. Ketua DPW Sulsel. Iya. Ya. Ya. 2 juta rupiah. 2 juta rupiah. Barakallahu fikum wa fi amwalikum. Iya. Barakallahu fik. Dari Ustadz Ridwan Gariting. Masya Allah, Masya Allah. 5 juta rupiah. Ahli komputer 5 juta rupiah. Masya Allah, barakallahu fikum. Ya, silakan kirim ke saya. Madrasah Al-Basirah. menyampaikan. Madrasah Al-Basirah, Syekh. Ya. Nah, Ustadz Nasruddin 5 juta rupiah. Allahu Akbar. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Ya, bisa kirim ke nomor saya ya, 0813 425 42425. Allahu Akbar, tabarakallah. Insya Allah sejak Tufan Al-Aqsa sampai sekarang program kita terus berjalan. Antum Tidak sudah pernah saksikan, berhenti. tidak pernah berhenti. Tidak pernah berhenti. Iya. Ya, jadi mitra-mitra kita terus kita menyalurkan ke mereka. Langsung di kota Gaza. Iya. Langsung di kota Gaza. Saat dingin kita hadirkan selimut. Kita sudah salurkan lewat Jordan, juga lewat Mesir yang Lewat lalu. Mesir, iya. Saya dan Ustadz Ikhwan serta Ketua WIS, dan terus berjalan hingga hari ini untuk Insya saudara-saudara kita. Kita ketemu di Gaza. Naltaqi fi Gaza, Syekh. Allahumma amin. Allahumma amin. Iya. Barakallahu fikum. Ini ada dari grup karyawan DPP Wahda Islamiyah ini Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Bapak Yasir 100. Allahu Akbar. Ustadz Saiful Bahri 100. Allahu Akbar. 5 juta totalnya. Allahu Akbar. Ya. 5 Alhamdulillah. juta rupiah dari karyawan DPP Wahdah Islamiyah. Dari Masya Allah. Bapak Irfan Masud. Dari Bapak Irfan Masud, kalau tidak salah Ketua Departemen Pengembangan kaya-kaya itu usaha. ya? Iya, iya. Oh iya. 5 juta rupiah Ustaz. 5 juta rupiah. Ya, mudah-mudahan Pribadi. semakin berkah Iya. pribadi. Masya Allah. Barakallahu fikum wa fi Iya, amwalikum. mudah-mudahan semakin berkah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Barakallahu Dengar-dengar fikum. ada apakah MBG apa? Iya, jangan dulu. Oh belum. iya, jangan dulu. Oh iya. Nah. Iya. Baik. Iya. Dari Bapak Abdul Malik. Wah, Masya Allah. Abdul Malik Abu Anas. Kecil. Iya. Jangan Iya, bilang Abdul kecil. Malik Yang Abu semangat Anas. besar. Iya. 5 juta rupiah Ustaz. 5 juta rupiah. Allahu Allahu Akbar. Akbar. Jazakallahu khair. Barakallahu fikum. Ya. Ustadz Ini Idris bertambah terus. sekeluarga Ya. 1 juta rupiah. Allahu Akbar. Barakallahu fikum. Alhamdulillah dari apotik dan Dari tim apotik, 2 juta rupiah. 2 juta rupiah. Alhamdulillah. Semoga semakin laku obatnya. Bukan berarti semakin banyak orang sakit, tapi semakin banyak orang sehat. Ya. Alhamdulillah. Apotik 2 juta rupiah. Apotik apa itu, Ustaz? Wahdah. Wahdah Iya. Farma. Saya kira ada apotik lain. Ya. Wah, ini ada lagi dari Ada lagi? Bepa Barugai. Bepa Barugai, langganan. Ustadzah Hamnah, 5 juta rupiah. 5 juta rupiah. Insya Allah Bepanya semakin lezat, berkah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, laku terus. Ya. Amin, amin. Nah, Masya Allah. Dari Muhammad Syahrul 1 juta rupiah. Ustadz Muhammad Syahrul 1 juta rupiah, yang dari mana nih? Ustadz Syahrul dari mana? Banyak Syahrul. Banyak Syahrul, Yang jelas ya. bukan Syahrul Gunawan ini. Iya, karena Masya beliau Allah, tidak dengar Masya kita. Allah. Barakallahu Ya, fikum. dari salah seorang ustadz kita, Iya. Muhammad Syahrul. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Ya. Nah, Kita bacakan lagi Ustaz. ya, Ya. lanjut lagi Bang. Barakallahu fik. Ya. Ini ada yang kirim WA ini. Coba saya lihat. Dari Usama. Bapak Jumain Rusman
Ya. 2,5 juta rupiah. Masya Allah, 2,5. Iya. Iya. Pak Jumain, Tata. Ya, Ustaz Jumain Rusman. 2,5 juta rupiah. Allahu Akbar. Barakallahu fikum wa fi amwalikum. Masya Allah, Masya Allah. Dari Ustadz Jumaris 2 juta rupiah. Masya Allah, Masya Allah. Perancang bangunan kita, cash 2 juta rupiah. Dari Ustadz kita alhamdulillah sudah transfer. Ustadz Muhammad Masya Zaitun Allah, Rasmin. Ustadzuna Ustadz Muhammad Zaitun. Jazakumullah khair, Ustadz. Hafizahullah, barakallahu fikum wa fi amwalikum. WI printing 1 juta rupiah. WI printing 1 juta rupiah. 1 juta rupiah. Besok tambah nolnya. Pencetakan Ya. Al-Quran ini Ustaz. Masya Allah, Insya Allah, Masya di Allah, ahli Masya Gaza. Allah. Ya, Masya Allah. Perlu kami Barakallah. sampaikan Bapak Ibu sekalian, Ya. kami tidak akan pernah malu untuk senantiasa mengajak kita semua berdonasi. Karena itu adalah kewajiban kita. Dan meskipun wajah saya ini sudah kelihatan wajah donasi, maka insya Allah saya tidak akan pernah malu untuk saudara-saudara kita di Palestina. Karena sejatinya, Ustaz, Iya, ya, Ustaz. kita bicara filosofis ini. Iya, Ustaz. Bukan ikut-ikutan siapa-siapa, ya. Tapi kitalah yang membutuhkan mereka lebih daripada mereka membutuhkan kita. Betul Ustaz. Iya. Iya, kita yang butuh. Kita yang butuh untuk bisa membuktikan di hadapan Allah bahwa kita memang tidak hadir. Kita tidak mengangkat senjata berjihad melawan penjajah di sana, tapi kita memberikan harta kita, apa yang kita bisa agar saudara kita di sana masih tetap bisa bertahan. Takbir. Ya. Allah Akbar. Dari Saya juga nggak malu, Ustaz. SDIT Saya nggak malu Ibnu juga. Mas'ud 1 juta rupiah. Allahu Allah Akbar. Akbar. Ini ada Ustaz. dari Ustadz kita, Ustadz Ambo Saka, ya, 1 juta rupiah. Ya, ya, Masya Allah, Ya. kita doakan ya Ustadz Ambo Ustadz Saka. Ada Hendra keluarga, Wijaya, Masya Allah, ada sekeluarga. keluarga beliau Ya. yang sedang menderita sakit. Ya. Kita doakan semoga Ustadz Hendra cepat sembuh. Wijaya sekeluarga 500.000 rupiah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dari halaka mana itu? Iya. Iya. Dari halaka mana Ustadz Hendra Wijaya? Harun. Harun. Iya. Iya, Masya Sekeluarga Allah, tahu. Masya Allah. Sekeluarga. Iya. Baik. Baik, kita beralih lagi. Masya Allah, kita lihat sepertinya, Masya Allah, ya. Nah, ini juga sudah Ini ada bukti dari transfer. Tamam Travel Ustaz. Tamam? Dari Tamam Travel. Di mana itu? Pindrang. Pindrang, Ikhwah Masya Allah. kita, Masya Allah. Iya. Ah Zainal. Dan kawan-kawan. Jazakumullah khair 5 juta rupiah. Allahu Akbar. Iya. Masya Allah. Iya. Belum berangkat jamaahnya. Iya. Sudah donasi nih. Oh, Iya. Pak Jamain tambahi. Pak Jamain tambah 5 juta. 5 juta. Total. Allahu Iya, Akbar. 5 juta Masuk surga rupiah. ki Pak Jamain insyaallah. Amin amin Iya. amin. Alhamdulillah. Insyaallah kita dipanggil juga Ustaz kalau beliau masuk surga insyaallah. Amin 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 amin. Insyaallah Iya. kita semua akan baku panggil. Allahu Akbar. Dan mudah-mudahan Allahu Ustaz Akbar. kita semua ini akan dipanggil oleh saudara-saudara kita yang syahid. Amin. Insyaallah. Ya. Yang syahid insyaallah mereka semua masuk surga. Biidznillah mudah-mudahan kita menjadi salah satu yang bisa mereka panggil Ustaz di Masya surganya. Allah, ya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Insya kumpulkan Allah. kita dengan para syuhada. Amin amin. Ya, yang ada di Gaza, yang ada di Palestina insyaallah. Barakallahu Barakallahu fikum. fikum. Ya kita Ya. lanjutkan lagi Ustaz. Ini ada yang masuk Ini ada lagi. dari Ustadz Ahmad Syarifuddin. Iya, Masya Allah. Iya. Dari Masjid Anas bin Malik. Iya. Ini sudah kasih masjid kita. Ya, langsung cash juga. Masya Allah. Masya Allah. Terima kasih Pak. Garuda Pindrang. Iya. Allah Tim Akbar. terbang tinggi melayang. Iya. Masya Allah. Ini ada donasinya. Ya. Dan ini langsung kita berikan insya Allah untuk Mana ini? saudara-saudara kita yang Petugas ada di sana. Swiss. Ya. Ya. Tolong Silakan. petugas Swiss. Ya. Yang gesit. Ya. Ya. Menangkap Garuda dengan cepat. Masya Allah, Masya Ya. Allah, ya. Baik, Tidak dari main-main ini untuk Bapak menangkap Sardin. Garuda. Masya Iya. Allah. Masya Allah, Masya Ah Allah. Sardin. Ya. Ya, salah satu komandan Garuda Putar juga. lagi, putar. Ya, jangan satu kali jalan 500.000 saja, rupiah. wis, ya. Putar lagi, ya. Sekarang buka dompet-dompet kita, ya. Ya, buka dompet-dompet kita, ya. Kalau masih ada sisanya di situ, sisakan uang PT-PT saja, ya. Nanti pada saat kita masuk surga, ternyata kurang sedikit, ternyata ini yang menyelamatkan kita, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Dari taala. Ustadz Mudassir. Dari Ustadz Mudassir. Pengusaha rental. Ya, ketua Depsos ya. Iya. 250.000. 250.000 Kita doakan rupiah. mobilnya selalu aman dalam perjalanan. Aman dalam Amin. perjalanan Amin. insya Allah. Insya Ya. Allah. Dan beliau harus selalu siap dengan alat-alatnya ya. Iya. Alat-alat Barakallahu fik. bengkel ya. Terutama obeng ya. Iya. Nah, Masya Allah. barakallahu fikum. Ini masuk lagi Ustaz. Masya Allah. Ustaz. Keluarga Pak Kamarudin Hasan barakallahu fi 5 juta rupiah. Allahu Akbar. Allahu Akbar, 5 juta rupiah.
Masya Allah. Mudah-mudahan bangunannya selalu kokoh. Selalu ya, karena kokoh, beliau insya Allah. memang Ya. Masya berusaha Allah, di bangunan Masya Ustaz. Allah, Masya Allah. Insya Allah. Barakallahu fikum. Ya. Ya. Ada Dari lagi. Ustadz Ahyar Amnur 500.000 rupiah. Masya Allah, ini baru selesai S2 Ustaz ya? Iya. Masya Allah, Alhamdulillah. selesai S2 500.000 rupiah. Ya. Ini belum Barakallahu termasuk fiik syukuran. fi Ya. ilmihi wa malihi. Masya Allah, Jadi alhamdulillah. saat kita ini saat insya Allah akan terus dan terus mengingatkan kita semua. Siap, siap. Ya. Siap. Dan Mungkin ada bersyukurlah. info dari ya. akhwat ya. Ada tim akhwat juga ya, bisa menginfokan. Siapa tahu sudah ada berapa anting-anting yang dilepas, cincin kawin yang dilepas ya, kalung-kalung yang tidak bermanfaat. Boleh, boleh cincin kawin boleh, dilepas. itu kalung-kalung yang emas bikin gatal leher akhwat, buka aja. Tidak ya. perlu minta izin suami. Ya, tidak perlu, Oh, sudah tidak haknya perlu. kan. Oh, haknya. Iya, Oh, sudah iya, iya. haknya. Iya. Baik. Baik. Kita tunggu Ustaz, siapa Kita tahu tunggu, ada. kita tunggu, Ya. ya. Insya Allah Allah ganti dengan Wah, yang ini lebih baik. baru saya lihat. IAIS tiba 50 juta. Sudah tadi saya sebut. Sudah. Oh iya. Saya kira double. Oh iya iya. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Iya. kita Tidak main-main ini Pak, 50 juta. Iya iya iya. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah hari ini saya bahagia Ustaz. Iya. Karena anak-anak kita SMP, Iya. SMA, SMA, Wahda Islamiyah Iya. turut hadir. Betul. Biasanya tidak sebanyak ini. Ya, Hari ini jangan bilang begitu. Iya, Ya. hari ini surprise. Hari ini luar Dan insya biasa Allah ya. ke Insya depan Allah, iya. akan lebih luar biasa Luar lagi. biasa, gitu, Ustaz, mantap ya. Komandan. Jenderal Artinya ini. bahwa Jenderal, ya. SD, SMP, SMA kita ini insya Allah akan kita Sudah rekatkan ada dengan Palestina. yang bisa ya menjadi pewaris ya, generasi pewaris melanjutkan perjuangan insya Allah. Iya. Barakallahu Baik, fikum. masih ada waktu ini. Barakallahu fikum. Ya. Ada yang masuk belum Ustaz di antum? Tunggu dulu Iya. ya. Kayaknya saya belum sebut Ustaz 500.000 dulu Ustaz. 500.000 ya. Iya. Kita tahu Hari ini, Ustaz dah. Syaibani ini minal akhfiya ya. Iya iya, insyaallah. Lain di mulut, lain di kantong. Iya, iya. Alhamdulillah, Insya Allah ya. alhamdulillah. 500.000 disebut, kita tidak tahu berapa yang ditransfer. Amin ya. amin, Ah, insyaallah Masya Ustaz. Allah. Doanya. Mudah-mudahan Ramadan di Mekah ketemu Ustaz ya. Iya, insyaallah Ustaz. Amin Barakallahu amin. fiik. Ya. Baik, Allah. Masya Allah. Masih ada Dari lagi nih, Pak Ciracas Muhammad Family, Masya Allah, Ciracas 1.500.000 rupiah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. 1.500.000 rupiah. Allah barakallahu fikum wa Ah, fi ini amwalikum. keluarga-keluarga memang Iya. kita punya program itu keluarga Iya. Indonesia bela Palestina. Betul sekali. Maka di kesempatan ini kami ingatkan lagi selama Ramadan, Iya. coba masing-masing pasang itu kirisnya wis. Ah. Jadi ketika kita mau buka Betul. puasa, ingat saudara kita di Kiris Gaza. dulu. Kiris Iya. dulu. Dan kita kiris itu juga selain wasilah yang sederhana, itu juga menggentarkan Amerika loh. Iya, Ustaz. Mengalahkan visa dan master. Iya. Masya Allah. Allahu Akbar. Allah Takbir. Akbar. Jadi ini diingatkan kembali program kita Indonesia bela keluarga Indonesia bela Keluarga. Palestina. Masya Allah. Masya Allah. Jadi selama Ramadan ingat-ingat Maki saudara-saudara tak di Palestina. Ingat keluarga-keluarga Keluarga-keluarga di Palestina. Insya Allah ya. Banyak WA yang masuk ke kita Ustadz, ke Kita saya. harus berkeluarga. Iya. Banyak yang masuk WA ucapan terima kasih. Masya Allah. Dari Masya Allah. warga Gaza yang luar biasa dibantu lewat jalur-jalur Wahda Kita lah Islamiyah. yang terbantu oleh mereka. Amin amin. Iya. Baik, masih ada waktu. Iya. Berapa menit kira-kira saat penyihir-penyihir Fir'aun dengan ponggah melontarkan tali temalinya menghadapi Musa alaihissalam yang kemudian melontarkan tongkatnya menjadi ular besar memakan ular-ular kecil para penyihir Fir'aun. Iya. Lantas tiba-tiba mereka mengatakan, sekarang kami beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Hanya beberapa menit Ustaz, kira-kira ya, orang bisa menjadi berubah. Ya, mungkin beberapa menit ke depan ini ya akan menjadi saat-saat yang menentukan bahwa ya paling tidak bagus kalau dibilang hampir masuk surga. Iya kan? Ustaz. Nah, kalau dibilang hampir masuk neraka, tapi karena donasinya ke Palestina masuk surga, ya masih beruntung. Tapi kalau dibilang hampir masuk surga, tapi sayang dia menahan dirinya tidak berinfak hari itu, ya, akhirnya tidak jadi. Ya, jangan sampai ya. Masih ada waktu berapa menit Ustaz? Masih ada 20 menit ya? Iya, 20 Masih ada 20 menit. Ini bisa menjadi waktu yang menentukan kita masuk surga atau neraka. Fadal Ustaz. Ketua DPD Makassar masih hadir. Masih hadir Ustaz membersamai. Iya. Coba kasih mic. Kasih mic dia, kasih mic ya.
Ya. Ya. Masya Allah nih gapai. Ya. Ya. Ya 15 juta Ustaz. Ya, pribadi apa DPD? 15 juta Ustaz. Ya, Pribadi atau DPD? DPD? DPD Makassar Ustaz. DPD Makassar. DPD Makassar minimal 50 juta bos. Allahu Akbar. Bilang ya. Kalau 50 kalau Ustadz sudah pakai bos, hati-hati kita. Ya. 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 Iya insyaallah Ustaz dicukupkan nanti. Barakallahu fikum. Iya, barakallahu fikum. Ya. DPD Makassar 50 juta rupiah. Syekh Rais Wahda Makassar. Nah, alhamdulillah jazakallahu khair. Barakallahu fihi wa fi ikhwanihi. Nah, fi DPD Makassar. Al-Far' Makassar insyaallah. 50 million rupiah ya. 50 juta rupiah. Ini sekedar contoh. Siap. Ya, bagaimana seorang pemimpin yang luar biasa ketua DPD Makassar. Allahu Akbar. Ya, walau belum ada bayangan dia harus siap melaksanakan. Ya. Allahu Akbar. Menunjukkan Allahu Akbar. bahwa dia sebagai pemimpin dia tahu insya Allah itu bisa. Ya. Insya Allah bisa. Tadi dia hati-hati 15 sekarang diarahkan oleh pimpinan ya. Insya Allah. Doakan saja insya Allah. Mungkin lebih dari itu insya Allah. akan disampaikan oleh Ketua DPD Makassar insya Allah. Ustadz Gishar ya. Persaksikan kami ini warga Makassar loh ya. Insya Allah. Alhamdulillah. Ya. Insya Allah. Insya Allah. Semakin jaya. Ya. Keluarga Ustadz Jayadi Hasan 500.000 rupiah. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Alhamdulillah. Ya. Ini sudah mencapai hampir 350 juta. Ya. Masya Allahu Allah. Akbar, Ya. Allahu Akbar. Update total donasi. Ini pengakuan atau sudah transfer nih? Tim? Ya. Dengan transfer dan Ya. pengakuan Ustaz kayaknya iya. ya. Wah, Masya Allah. Masya Allah. Update karena yang online langsung Ustaz. Yang online langsung. Daftar Masya Allah. langsung Masya Allah. terbaca. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. tabarakallah. Ya. Ya, artinya Ustaz. Ya. Intinya tugas kita menggerakkan. Iya. Mengingatkan. Masya Allah. Memotivasi. Insya Allah. Iya. Dan insya Allah semua yang terlibat dengan Palestina akan mendapatkan bagiannya insya Allah. Keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, Masya Allah. Ini anak-anak kita Masya Allah. Ya. Setiap ada kegiatan Palestina hadir anak-anakku sekalian ya. Masya Allah yang dari Saya lihat SMP. tadi ada anggota latihan Perisai Badar ya dari anak-anak kita. Bisa angkat tangan? Ya. Masya Allah, tabarakallah ya. Ada dari sekolah Quran Wis ya. Masya Allah, tabarakallah ya. Coba sekarang kita mau angkat tangan ya yang siap mendonasikan selama Ramadan. Ya. Selama Ramadan ini menabung untuk jihad bil mal. Insyaallah ya. Yang hadir di sini Ustadz ya, bismillah ya. Yang hadir di sini kita tahu bahwa kita mungkin juga tidak berlebihan. Tetapi kita mau makan coto masih bisa. Palu basah masih bisa ya. Mau minum es putar masih bisa ya. Singgah lagi di soto Betawi masih bisa ya. Nah, Ya, silakan kita kurangi terus. semua itu. Izin Ustaz, saya mau tanya. Siapa yang siap untuk menabung selama Ramadan sebanyak 1 juta rupiah? Insya Allah, angkat tangan. Ya, 1 juta rupiah selama Ramadan. Ya, Siap, tangannya. ya. Insya Allah. Ya, ayo. Untuk Palestina. Siap, ya. Ada 1 juta rupiah. Ini selain daripada yang kita sudah sebutkan, selain yang kita sudah store. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Saya belum melihat tangan-tangan terangkat. Ya, Masya Allah. Barangkali, Masya Allah ada Ustadz. Masya Allah ada 3 orang. Tolong dicatat ya. Ditagi nanti. Bang Umar, Bang Usama. Ya, semoga dimudahkan jodohnya. Ya, ada Ustadz Musriwan, ada Ustadz Syarifuddin. Ya, Masya Allah, tabarakallah ya. Ini kita bertekad, mungkin belum ada sekarang. Kita mencontoh tadi apa yang disampaikan oleh Ustadz kita ya. Tekadkan ini, tapi kayaknya kalau 1 juta belum terlalu ya, belum terlalu ringan tangan terangkat ya. Kita kurangi lagi 1 bulan ini ya. Celengan kita, uang jajan kita kumpul. Insya Allah sebelum Id kita adakan lagi acara. Semua yang sudah menyatakan kesediaannya silahkan dikumpulkan 500.000 rupiah dari para pemuda ya. Jangan dodong aku saring. Tidak ada yang angkat tangan 500.000 rupiah ya sampai selesai Ramadan ya. Angkat tangan saja, belum menyumbang ini, baru menyatakan siap untuk Ramadan 500.000 rupiah.
Yang di belakang, ya, masih siap 500.000, ya, sampai selama Ya. Ramadan. Angkat tangannya, ya. Silakan. Silakan. Ada bukan inspirasi dipaksa. ini, Ustaz. Ya. Ada salah seorang satu keluarga Iya. yang menyampaikan begini. Ustadz, kami di rumah ada celengan Palestina. Masya Allah. Anak-anak tidak berangkat sekolah kecuali sudah memasukkan sebagian uang jajannya ke celengan Palestina. Allahu Akbar. Masya Allah. Dan di Ramadan ini siap anak-anak saya mendonasikan 1 juta selama Ramadan dari celengan yang disiapkan Allahu Akbar, setiap takbir. hari. Iya. Allahu Akbar. Ya, Masya ini Allah. inspirasi lagi masing-masing Kalau buat begitu celengan. kita langsung cash saja Ustaz ya. Ya. Kita minta seluruh keluarga Wahda Islamiyah. Iya, betul. Ya, seluruh keluarga Wahda Islamiyah Siapkan celengan siapkan celengan Palestina, celengan Baitul Maqdis ya. buat Kemudian masing-masing di rumah. Buat masing-masing ya. Nanti kita kasih stiker kiris wis. Iya, Ya di situ. insyaallah. Insyaallah ya. Insyaallah. Masya Allah tabarakallah. Ya. Baik. Masih ada waktu kurang lebih 10-15 menit Ustaz ya. Iya. Di Zoom masih ada ikhwah yang di Zoom? Ada di Zoom? Ya. Tolong ditampilkan yang di Zoom masih ada ya. Masya Allah tabarakallah ya. Masih Ya. ada yang di Zoom. Jazakumullah khair para satya ikhwah yang di Zoom dan akhwat, Masya Allah. Tabarakar Rahman, silahkan menyampaikan ya. Ini juga ada dari, oh saya kira stiker donasi ya, kegiatan ceramah ya. Tapi ya ini kita berapa dewan yang ada di Wahda Islamiyah Syekh? Ya. Dewan. Iya. Kalau saya Dewan Syuro. 4. Kita dewan apa? Iya. Saya di DPP Ustaz. Oh iya. DPP ada juga kah? Ya. Iya. Iya. Ada Gimana? dari PH-nya nanti. Ada dari PH-nya. Iya. Berapa kayaknya? Tapi sudah diwakili ketua umum. Sudah diwakili. Itu pribadi. Iya, Pribadi ya. Iya. Boleh bertanya Ustadz ya. Kalau PH DPP kira-kira berapa? Ya, tapi Iya. Insya Allah Ustaz. Ada juga Ustadz Rahmat ini ya. Saya Iya. bertanya juga. Salah satu dari 3 besar kita ya, Ustadz Zaitun, Ustadz Rahmat, Ustadz Syebani. Silahkan nanti ya berkomunikasi PH DPP. Kalau Dewan Syuro Ustadz ya, insya Allah ya, biidnillah nanti kami sampaikan. Iya. Ada Ustaz, insya Allah. Ada, ya. Insya Allah. Tapi kita malu-malu sebut kalau DPP belum sebut ini. Iya. Ya. Tapi hampir semua yang ngaku tadi dari pengurus DPP. Dia pribadi sih. Iya. Daki leceng. Iya, kita Iya. tertawa tersenyum ini ya, Iya. sebagai bagian daripada kegembiraan kita bahwa Allah masih memilih kita, insya Allah, untuk menjadi bagian daripada perjuangan ini. Ya, sedikit informasi. Ya. Mungkin Syekh tidak angkat di sini. Tapi hasil pembicaraan kita kemarin Ustaz, bahwa anak Syekh, Iya. istri beliau, Iya. itu sekarang di kemah. Di kemah pengungsian. Sudah 3 atau 4 tahun tidak Sejak pernah, awal, iya. sejak awal Tufan Al-Aqsa tidak pernah ketemu sampai sekarang. Istri beliau di kemah, anak beliau Ustaz, Iya. itu yang perempuan, meskipun dalam perang menyelesaikan S1 lewat online. Allahu Akbar. Di tengah dentuman meriam, Ya, sambil desingan itu peluru. mereka cari, bahkan dibilang Syekh 2 kilo 3 kilo hanya untuk cari Signal internet. Allah. supaya bisa menyetorkan perkuliahannya. Masya Allah. Anak beliau yang kedua Laki-laki? ya perempuan juga kuliah, Iya. sudah 2 tahun lebih, Masya Allah. sudah masuk 5 semester. Masya Allah. Anak beliau yang laki-laki, Iya. beliau ceritakan, ya karena beliau saya tanya dan alhamdulillah beliau cerita, Iya. menyelesaikan hafalan 10 juz, ya sudah punya 20 juz, 10 juznya itu di kemah. Di kemah pengungsian. Dan kabar gembira Ustaz, Iya. alhamdulillah 50.000 bayi lahir dalam perang ini. Dalam perang ini. Allah. 50.000 bayi. Takbir. Masya Allah. Allahu Akbar. Iya. 50.000 bayi yang akan menjadi pejuang-pejuang
melanjutkan mereka para syuhada yang telah lewat. Insya Allah dari Makassar juga lahir bayi-bayi para pejuang. Allahu Ya. Akbar, Allahu Masya Allah, Akbar. Kita insya Allah. doakan yang belum punya anak Ustaz, Ya. ya dimudahkan oleh Dimudahkan Allah, oleh Allah. ya memiliki keturunan. Yang punya anak dimudahkan pendidikannya untuk menjadi Amin, anak soleh. amin. Ya, jadi Masya para Allah. mujahid, Kita doakan insyaallah, semua fisabilillah. anak-anak kita ya Amin, menjadi amin. pejuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dan kita dipertemukan di surga nanti kelak. Amin, Biidznillah amin. taala. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang beriman diikuti dengan anak keturunannya dengan keimanan pula, tempat kumpulnya adalah di surga. Jadi teman-teman sekalian, Syekh Ahid memang ahli asli dari Gaza. Keluarga beliau di kemah sekarang, di kemah. Ya, beliau tidak bisa menemui dan hanya komunikasi saja. Subhanallah. Coba bayangkan, bertahun-tahun terpisah dengan penuh kesabaran. Ya, anak beliau juga memutuskan untuk tetap tinggal di dalam dan berjuang, ya, menyelesaikan pendidikan lewat online. Masya Allah. Masya Allah. Sudah 351 juta rupiah. Ini pengakuan ya. Ya. Nanti kita cek realnya berapa yang sebagian sudah sudah transfer, Ya. sebagian masih pengakuan. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Dan yang mengaku mudah-mudahan cepat store karena supaya cepat dimanfaatkan Ramadan untuk saudara-saudara betul kita di sekali, sana. ya. Karena itu kalau tidak cepat-cepat setan bisa menggoda, ya bilang nanti. Akhirnya habis mi. Ada WA masuk ke saya Ustaz dari saudara kita di Gaza, dia bilang, Ya. wallahi amanah. Allah. Ya, wallahi amanah. Ini Ya. saya mau tanya dulu ini, ya. Anggota DPR, ya. Baik, dari keluarga Bapak Musri Madung, Masya Allah, 1 juta rupiah. 1 juta rupiah, barakallahu fikum. Iya. Assalamualaikum, Bang Pak Dewan. Iya. Ya, silakan Ini yang sedang punya relasi hubungi. penggalangan dana Palestina. Iya. Biidnillahi taala. Ya, mungkin kita ikuti melalui Zoom. Ya, berapa kita berikan Ustaz? Ya, minimal pengakuan dulu. Iya. Tadi Ustaz Zaitun sudah, alhamdulillah, dari Bapak Haji Andi Ikram 2 juta rupiah. Ya. Anggota DPRD Sulawesi Selatan insyaallah. Ya. Barakallahu fikum insyaallah. Iya, insyaallah akan ada tambahan. Iya. Iya. Yang real. Ya, barakallahu fikum. Ya. Dari Masya KKI Yusuf, binaan Ustaz Jahada ini anggota dewan yang lain lah saya mau telepon ini. 1,5 juta ya, ditambah dicatat ya. KKI Ustadz Mudassir, binaan Ustadz Jahada 1,5 juta. Masya Allah, tabarakallah. Dari Ustadzah Arianti Rasmin 500.000. Barakallahu Dari fikum. Ustadz Zubair 1 juta rupiah. Allahu Ya, Akbar, suami barakallahu istri ini fiik. 1,5. Masya Allah, Masya Allah. Iya. Ada lagi, tolong diupdate ya, ditambah supaya kasih semangat. Iya. Masya Allah. Ya, ini anggota DPR lagi. Perkumpulan alumni Asyatibi Ustadz, pesantren kita di Masya Goa. Allah, Masya Allah. Lewat Ustadz Umar Al-Faruq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1 juta rupiah. Kaifa halukum Komandan Pak Dewan. Dari Sehat-sehat, keluarga Ki. Ustadz Jumadan Lori. Penggalangan dana Palestina 1 ini. juta rupiah. Iya, Allahu ada yang Akbar. kita mau donasikan, Diupdate ya. minimal Diupdate. pengakuan dulu. Ah, ini 3 ada juta masuk. rupiah dari Bapak Haji Aswar Rasmin, anggota DPR Kota Makassar. Ya, barakallahu fikum. Ya. Keras sekali Ustadz sambil nelpon. Iya, Ah, sambil iya, nelpon Allah ini Akbar. ya. Iya. Insyaallah akan ada tambahan. Ya. Barakallahu. Yayasan Al-Hijaz Al-Khairiyah. Masya Allah, luar biasa. Ustadz Arafah. Ustadz Arafah. Ya. 5 juta rupiah. 5 juta rupiah. Allahu Akbar. Masya Sengaja Allah. Ustadz, supaya antum Al-Hajju menunggu. Arafah. Ya, Al-Hajju Arafah. Ini yang baru dari Arafah ya. Iya. Ada yang namanya Mina juga. Ya. Alhamdulillah. Ada yang namanya Musdalifah. Ya. Allah Akbar. Ayo, ya. Berikan juga kontribusinya insya Allah. Ya. Masya Allah. Barakallahu Tadi fiik. dari Bang Aswar Rasmin 3 juta rupiah. Ya. Allah Akbar. Beliau 3 ini atau ahli 5? tajwid. Tajwid. Iya. Ada yang diizhar, ada yang diikhfa. Ah iya, alhamdulillah. Yang diizhar 3 juta, yang diikhfa Allahu alam. Ya. Iya, Masya Allah Allah. Akbar. Tabarakar Rahman. Ada lagi? Masya Allah. Update dulu. Ya, 366. Iya, 366 juta rupiah. Mudah-mudahan tembus ya sampai 400 juta rupiah. Insya Allah. Iya. Insya Allah. Cek dulu Rahman. Ustaz, nomor yang 1. Hah? Ya, silakan. Oke, dengarkan.
Dari Gubernur Kaltim 10.000 US. Allahu Akbar. Dari Pak Gubernur Ustaz? Ya, Pak Gubernur Kaltim. Pak Gubernur Kaltim melalui Ustaz Zaitun 10.000 US dollar. 10.000 US dollar. Berarti sekitar 160.000 juta rupiah ya. Ya, 160 juta rupiah. Masya Allah, tabarakallah. Iya, Semoga iya. beliau diberikan Amin, kesehatan, ya, Allah Akbar. diberkahi Kita dan doakan. dilindungi. Ini semua mendoakan Pak Gubernur. Ya, semoga Insya dilindungi Allah. oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala mara bahaya. Ya. Subhanallah. Rais Mantika Syekh fi Rais Mantiqat Kalimantan Asy-Syarqiyah ya 10,000 dolar. 10,000 dolar insyaallah taala. Barakallahu Allahu fiik. Akbar. Masya Allah, Masya Ya. Allah. Ya. Syukron. Jadi tidak terlalu sedih meki ini. Hah? Tidak terlalu sedih meki. Tadi Ya. waktu awal-awal acara kayak sedih-sedih ki. Ya. Saya selalu sedih untuk Palestina Ustaz. Allahu Akbar. Tapi sedihnya itu tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Kadang sedih saya bungkus dengan senyuman. Allahu Iya. Akbar ya. Tapi Iya. ini alhamdulillah sudah beri aktif ya. Iya, Iya. insyaallah Ustaz. Masya Allah, Masya Makanya Allah. Barakallahu berapapun yang hadir, berapapun yang hadir, kita tidak tetap boleh semangat. kita berputus asa. Tidak boleh ya. berputus asa. Ya, istilahnya teman-teman di pasar sentral, silahkan yang jauh mendekat, yang dekat merapat. Ya. Iya. Masya Alhamdulillah. Barakallahu Silakan fiik. hubungi keluarga, ya. Hubungi keluarga Kak, bapaknya, ibunya, ini jalan keberkahan. Dari Pak Tamsil Lindrung. Ya. Dari Pak Tamsil Ustaz, tabe 15 juta. 15 juta 15 rupiah. juta rupiah. Masya Allah, Allahu Akbar. tabarakallah. Iya. Dari Bapak Haji Tamsil Lindrung, dari Dewan apa? Penasihat Dewan Dari DPD, Penyantun, ya, ya. Dewan Penyantun Stiba, Iya. ya. Beliau anggota DPD, ya, pimpinan DPD Indonesia. Alhamdulillah 15 juta rupiah, ya. Masya Allah sudah lewat. Beliau, Ustaz, ya, beliau 366 juta selalu rupiah. hadir Ustaz. Pak Tamsil selalu Allahu hadir Akbar. membersamai penggalangan Allahu dana Akbar, kita. Allahu Akbar, Untuk Allahu Akbar. Aceh, untuk Palestina, Masya Allah. Tabarakalrahman. Ya, ini sudah ada pengakuan. Alhamdulillah sudah tembus minimal untuk pengakuan 549 juta 780.000 Ustaz. Nanggung Ya. Ustaz, nanggung. Nanggung ini. Masih ya. ada 2 menit, 3 menit. Masih ada 3 menit Iya, ya. jam 12 pas. Ya. Masalah tadi itu beberapa menit terakhir ya. Iya. Ya, ada 110.000 US ya. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Tabarakallah. Pokoknya untuk Palestina kita akan terus bersuara. Harus tetap bersuara. Insya Allah. Tidak boleh jadi. Ya, kesedihan kita harus diimbangi dengan kegembiraan berjuang. Iya, Ustaz. insya Allah. Fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Ya. Iya. Apa yang kita berikan adalah lebih baik daripada yang sebanyak mungkin dikumpulkan oleh Saya manusia. ingat perkataan Ustadz Yusron. Iya. Ketika kita memotivasi dan mengajak orang berdonasi, Iya. meskipun nilai donasi kita tidak sebanyak itu, Iya. tapi insya Allah kita dapat pahala. Masya Allah. Seperti Masya yang masuk Ustaz. Seperti Mudah-mudahan yang kita. masuk, ya, Masya Allah. Tapi ngomong-ngomong Ustaz, Masya Allah. Ini salta bagus sekali, saya lihat ini salnya bagus sekali. Saya juga mau yang begini loh, ya. Iya. Sal Ya, antum ya. ini bagus Ya, sekali juga. bagus ya. Sal antum yang lebih Iya. bagus ya. Alhamdulillah. Ini enggak ada bisa dapat ini. ya. Insya Allah saya kasih Ustaz. Masya Allah, Iya. Masya Allah. Baik. Takbir. Takbir. Allah Akbar. Masya Allah, Masya Allah. Ya. Ini Masya Allah. Keluarga besar Ustadz Muhammad Ikhwan sudah transfer. Oh, alhamdulillah. Padahal belum ada dari kepala keluarga ini. Berarti sudah ada yang tanggung Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisa tambah-tambah sambal. Iya, insya Allah. Iya. Alhamdulillah. Bawa mau umrah. Iya. Insya Allah. Barakallahu fiik. Iya. Ya, ini Masya Allah. 2 menit lagi kita tunggu. 2 menit. Bersabar ya. Insya 2 Allah. menit lagi. Ikhwah-ikhwah dan akhwat Masya sekalian Allah, kita Masya Allah. bersabar. Iya. Kita di sini hanya menunggu beberapa menit dengan AC yang dingin dan kipas Iya. angin. Allah. Belum ada AC-nya. Iya. Sudah ada Ustaz. Sudah ada, tapi Iya. belum terlalu dingin. Tambah lagi. Iya, ini rasa-rasanya sudah lumayan. Sudah ada ya? Iya. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukuri Ya. apa yang ada Ustaz. Syukuri apa yang ada. Iya. Iya. Sudah menyala? Iya. Belum menyala. Oh. Pantasan. Iya. Iya. Belum menyala saja Kita sudah kasih dingin. menyala. Iya. Bagaimana kalau menyala Ustaz? Masya Iya. Allah, Itulah luar biasa, keindahan luar biasa. kita di Masjid Stiba Ustaz. Masya Allah. Baru dipasang, Baru belum dipasang? menyala sudah dingin. Iya. Karena pikiran tak? Iya, Iya. karena pikiran yang dingin Iya, Ustaz. insya Alhamdulillah. Allah. Ini hikmah ketika kita di Masjid Stiba. Jadi hati boleh panas, tapi pikiran tetap dingin. Terbalik Iya. Ustaz. Hah?
terbalik. Bagaimana? Pikiran panas boleh, hati tetap dingin. Oh, iya. Boleh dibalik-balik. Ya. Iya, iya. Asal jangan bilang tak bolak-balik. Iya. Nah. Alhamdulillah. Ya, mohon maaf saya dengan Ustadz Ikhwan ini ya selalu hadir di hadapan antum. Iya, mengganggu antum. Iya. Mengugat antum. Iya, tapi mudah-mudahan tidak bosan lihat wajah kita, Ustaz. Masya Allah. Iya. Yang terpenting hafal baik-baik wajah kami. Ya. Iya. Nanti kalau antum masuk surga, tidak ada wajah kami. Ya. Tuntut Allah. Ya. Agar cari di mana Muhammad Ikhwan Syaibani. Jangan sampai Iya. tersangkut di jurang neraka. Ya. Iya. Naudzubillah. Nasallallahu Kita alafiyah. mau masuk surga sama-sama insya Amin Allah. amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Wah, ada lagi nih, Ustaz. Ada lagi? Dari keponakannya Umar Al-Amin Muhammad, 100.000 rupiah. Masya Allah, Allah barakallahu Akbar. fi, barakallahu fi. Dari celengannya itu. Iya, alhamdulillah. Iya. Masya Allah, barakallahu fikum. Ya, pas jam 12 Ustaz. Pas jam Ya. 12 Karena kita berada di angka 550 juta rupiah, 380.000. Ya, ini baru pengakuan. Iya, Ya, dan insya sebagian Allah sudah ditransfer. sebagian sudah ditransfer dan insya Allah akan bertambah. Ya. Iya. Jangan menunggu untuk berbuat baik. Berilah hari ini, Allah akan memberimu yang lebih baik di hari esok. Biidznillah ta'ala. Ada dolar, ada rupiah. Iya. Real. Real belum ada. Real belum ada. Iya. June Iya. belum ada. Lira juga belum ada. Iya, 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 iya. Insya Allah. Ringgit. Iya. Yang mau ke Malaysia lewat Malaysia biasa itu tukaran ringgitnya, ya. Tunjis wanggis. Ya, Masya Barakallahu fikum. Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih. Barakallahu fikum. Dan Jazakumullah saya khair. berharap begini, Ustaz. Iya. Yang hadir hari ini menjadi modal. Masya Allah. Kita komitmen. Bisa komitmen enggak? Bisa komitmen yang hadir hari ini offline? Apa dulu komitmennya? Komitmennya. Iya. Kalau ada kegiatan Palestina, iya. Kita komitmen, kita hadir. Bisa komitmen? Siap. Angkat tangannya. Angkat tangannya. Ya. Untuk seluruh kegiatan Palestina, Untuk kalau kegiatan tidak ada Palestina, halangan, angkat tangannya. kita Ya. siap hadir. Siap. Kita siap hadir long mat. Siap. Siap. Kita siap hadir saat kita buat orasi. Siap. Saat tabligh akbar. Siap. Insya Allah. Ya. Apa yang hadir hari ini atau siapa yang sudah hadir hari ini, ikhwah dan akhwat, kita jadikan modal. Insya Allah setiap kegiatan Palestina sampai Palestina merdeka. Merdeka. Insya Allah Ta'ala. Biidnillahi ta'ala. Ada pantun Allah. Ustaz? Kita tutup Ya. dengan pantun Ustaz? Iya, tidak ada pantun hari ini. Iya. Yang ada hanya peluh sedikit, ya, agar ada yang dapat kita persaksikan di hadapan sedemikian banyak darah yang telah tersimbah. Silakan, Ingat, Ustaz. kita, siapa kita? Kita Palestina. Ingatlah Palestina. Kenanglah Baitul Maqdis. Bayangkan Masjidil Aqsa pada ubin-ubinnya yang indah dan kokoh saat kau merapatkan dahi di atasnya, bersimpuh dalam kemerdekaannya, saat langit tersenyum menyaksikan lambaian panji-panji kemenangan. Ingatlah Palestina. Kenanglah Al-Quds. Bayangkan Al-Aqsa dan para pemudanya yang tangannya meneteskan darah penuh asa, mengepal batu, menggenggam muqawamah. Tapaknya merah, darah perlawanan, yang dadanya berdegup nafas kalam ilahi. Percayalah kawan, sejumput hatimu untuk mereka akan sucikan jiwa dari nista dosa. Ingatlah Palestina. Kenanglah Al-Quds. Bayangkan Al-Aqsa yang wanitanya demikian kokoh, dari tanah Gaza hingga Ramallah, membekuk nyali tentara Yahudi, suaranya membelah dada. Percayalah kawan, jika suara ibu-ibu perkasa itu kau gemakan di relung hatimu, kau akan muliakan setiap wanita. Ingatlah Palestina. Kenanglah Al-Quds. Bayangkan Al-Aqsa. Hadirkan Gaza. Dari sini, dari sini kubawa semangat Sultan Hasanuddin dengan badik terhunus, kan kutusukkan
pada jantung Zionis, pada leher Netanyahu, karena darah Bugisku, karena darah Makassarku akan tertumpah. Suburkan cinta jihad. Layar telah terkembang, sauh telah terangkat. Kemenangan biidznillah di depan mata. Kualengi talangan atau aliyah. Lebih baik tenggelam daripada biduk surut ke pantai. Takbir. Allah Akbar. Mengakhiri Ustaz, saya tidak hafal nasyidnya, cuman sepotong saya hafal, tapi saya persembahkan untuk Al-Quds dan Palestina. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qudsu tunadina, Al-Qudsu tunadina, Qudsu tunadi, Qudsu tunadi, Qudsu tunadina. Barakallahu fikum. Masya Allah. Barakallahu Jazakumullah fikum. khair. Ya, jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya acara penggalangan dana ini, ya, maka berakhir pula rangkaian acara kita di tempat yang kita cintai ini, salah satu tempat yang paling dicintai oleh Allah, yaitu Masjid Allah, Masjid Anas bin Malik. Kita ucapkan banyak terima kasih, jazakumullah khairan Syekhana Dr. Ahid Abul Ata, yani ala ma qaddamtum wa ala ma badaltum, masyaallah, wa alqaitum, masyaallah, ma kharaja minal qalbi wa qara fil qalbi, masyaallah. Jazakumullah khair. Dan ustaz kita juga, Ustaz Ilham Jaya At-Tarjamah Hayyah, masyaallah, barakallahu fikum, tetap setia ya di jalan menuju Palestina ya. Terima kasih banyak ya para asatidah ya. Ala ra'sihim ustaduna Ustaz yakni Al-Qaid Syekh Muhammad Zaitun Rasmin hafizahullahu taala beserta seluruh jajaran DPP Wahdah Islamiyah ya. Demikian juga Ustaz kita Ustaz Syaibani Mujiono ya, barakallahu fikum, unsur pimpinan Stiba, Ustaz Dr. Ahmad Hanafi ya, Ustaz Musriwan ya, masyaallah, yang hadir secara langsung. Demikian pula asatidah yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu. Dan ya, kami juga menyampaikan terima kasih banyak kepada Muslimah Wahdah Islamiyah yang telah berkolaborasi dengan sedemikian apiknya dengan akhwat atau para ustadzah kita di bagian akhwat ya Stiba Makassar. Ya, ini belum ada laporannya ini. Ya, nanti insya Allah akan dilengkapi ya untuk donasinya biidznillah taala. Oh ya, masya Allah, ini masih ada Ustaz ya, masya Allah, dari kantor Jakarta 3 juta rupiah. Iya, masya Allah. Kalau begitu nebeng ya, Dewan Syuro ya 2 juta rupiah. Iya, masya Allah, tolong dicatat ya. Nah, kita ucapkan terima kasih banyak, jazakumullah khair pada seluruh hadirin hadirat tanpa kecuali anak-anak kita yang hadir ya, para mahasiswa ya Stiba ya, masya Allah, barakallahu fikum jami'an ya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkati kita, kumpulkan kita di dunia ini dalam perjuangan menegakkan agama Allah ya, melawan kezaliman dan tirani. Dan mudah-mudahan ya kita tidak menutup mata dan berangkat dari kehidupan ini, melainkan Gaza telah mendapatkan kemerdekaannya, Palestina telah mendapatkan kemerdekaannya, Al-Aqsa berada di dalam genggaman rengkuhan kaum muslimin biidnillahi ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan kita dengan takdir yang baik untuk bisa salat di Masjidil Aqsa dalam keadaan Masjidil Aqsa merdeka sepenuhnya insyaallah. Dan dalam waktu dekat insyaallah ya, mudah-mudahan Allah berikan kesempatan pada kita, mudah-mudahan Allah berikan kesempatan pada kita ya, untuk dapat melaksanakan Idul Fitri dan Idul Adha di Gaza yang tercinta insyaallah ya. Qulu amin. Kita cukupkan saudara-saudaraku sekalian, ikhwah dan akhwat sekalian, semoga Allah memberkati kita, semoga Allah menjaga kita semua, para asatidzah kita, dan menjelang bulan Ramadan ini yang dipenuhi berkah oleh Allah,
Semoga kita semua diberikan kesehatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan menjalankan Ramadan dengan ibadah terbaik kita dan dengan jihad terbaik kita insyaallah taala. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untukmu Palestina tercinta, kami penuhi panggilanmu. Untukmu Al-Aqsa yang mulia, kami kan terus bersamamu. سيد الرئيس رمضان كريم وأنت مدعو على الإفطار إذا وجدت بيتي في الدمار وعادت أمي من الطابور بخبز وقلب مكسور وأذنت مساجد ورنت الكنائس جيران في الله أبواب بلا حارس ووصلت مراكب الموت إلى أرض الأحلام دون أن يصبح الأطفال قضية رأي عام. سيد الرئيس أنا لا أنام كلما أغمضت عيني أسمع انفجار ويشتعل سريري دخانا ونار ويخرج الخوف من باب الدولاب وتبكي الأغاني وتنزف الألعاب. سيد الرئيس تنزف الألعاب. سيد الرئيس نحن الهاربون، نحن المبعدون، نحن المذنبون، نحن المتهمون بالعبادة، بالعبادة، المحكومون شنقا للإبادة، الذين قطعت ألسنتنا لأننا نطقت بالشهادة، بالشهادة. سيدي الرئيس سنفطر في القدس عاصمة فلسطين يكتبها رب الأمنيات العالقة بين يدينا. سنفطر في القدس عاصمة فلسطين يكتبها رب الأمنيات العالقة بين يدينا. سنفطر في القدس عاصمة فلسطين يكتبها رب